Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Komunikasi. Ini edisi keberapa ini? Nggak tahu edisi keberapa ya, dicek saja. Nah, sudah banyak ini video yang kita tag Ketujuh tapi kayaknya belum ini. tayang ya. Nah, ngobrol apa lagi nih? Kemarin kita ngobrol soal Soal medsos ya. Penggunaan. Penggunaan medsos. Jadi kapan rencana mulai on? Iya. Kapan rencana puasa? Puasa medsos. Puasa medsos. Iya. Eh, Mungkin kalau puasa mungkin terlalu ekstrim. Iya, iya. Pemanfaatan efisiensi begitu. Iya. Betul, efisiensi waktu ya. Kalau puasa, kalau kayak kemarin itu yang kita bahasakan bisa puasa setengah hari tuh kan. Pembelajaran jadi dari pagi Pagi sampai sore bisa puasa. Malam kalau mau tidur. Nah, saya Ordigosok. beberapa hari ini saya lihat kalian tidak terlalu aktif di medsos. Apa yang sudah dibaca di buku? Sudah ada yang selesai. Ya kalau belum selesai bukunya Imran sih, mungkin penyelamatan diri gitu. kurang lebih seperti itulah. Gimana? Soal apa ini? Soal media sosial. Soal media sosial ya. Udah ini mulai belajar untuk manajemen waktunya itu kapan memakai ini. Kalau misalnya hari itu semisal ya hari ini misalnya banyak lah yang penting mau saya lihat atau orang menghubungi saya. Termasuk ya juga kan itu salah satu kalau bunyi-bunyi itu kan. Jadi Mengganggu ya. ya. Kalau hari ini kira-kira berapa jam penggunaan medsos? Kalau hari ini sih Maksudnya bukan WA ya? Iya. Karena dia kalau enggak sih, karena dia kan sifatnya pribadi. Iya, Ada kebutuhan kayak orang. komunikasi ini kan, kalau media sosial Instagram, Facebook itu enggak sampai berapa jam kalau bukanya ya. Itu lagi cek-cek saja apa kan kalau misalnya Udah sampai beberapa jam. Sampai berapa jam berarti? Harusnya dia 1 jam ada lah ya. harusnya dia mengatakan tidak cukup 1 jam. Nah, harusnya begitu ya. Harusnya Saya dipastikan. nggak bisa menyebut itu lah. Ya, adalah sudah peningkatan. kalau saya ini kan saya matikan memang notifikasinya. Kayak Instagram, Facebook. Kalau dulu kan itu biasa muncul ya, ada 1 atau 2 kalau misalnya ada yang masuk tuh. Notifikasinya. Tapi Kalau sekarang sekarang sudah sudah nonaktifkan. kalau kira Jadi mau betul piano dicek kira-kira hari ini 1 jam ada, 1 jam udah cukup ya? nggak cukup saya kalau hari ini. Oh ya, udah cukup. Karena dari pagi sampai tadi sore relatif ada kegiatan sebenarnya, jadi Iya. ya gitu. Saya juga mungkin udah cukup dah 1 jam. Karena saya itu kalau akhir-akhir ini cek media sosial itu kan termasuk kan saya pegang kan admin yayasan kan, jadi biasa ada yang bertanya soal yayasan otomatis itu saya kalau ndak ada chat atau yang komen mungkin di notifikasi Facebook itu kan atau Instagram ya paling scroll selesai itu keluar lagi beraktivitas minta apalah intinya di luar dari para Intinya nggak di medsos gitu. ya gitu. Kalau soal kan beberapa hari yang lalu beli buku. Iya betul. Jadi sudah ada dibaca ya Kahlil selama Gibran. sudah ada dibaca ya selama Ya kalau yang kemarin itu kita jalan-jalan ke toko buku bertiga kan ya kalau sudah ada dibaca pertanyaannya sudah minimal mungkin Minimal judulnya. atau judulnya Minimal covernya betul sekali. covernya kan itu kan biasa kan biasa ada bahasa bahwa buku ini seperti ini gitu. Jadi kayak ada nih gambaran kan. Langsung dipahami semua isinya. Ya, ada kurang lebih gambar. seperti itu lah. Ada nih gambaran bahwa isinya ini kurang lebih seperti ini. Iya. Pun nanti misalnya dari gambaran covernya itu kan kita bisa cover belakangnya ya. Iya cover belakangnya kita bisa menangkap Testimoninya bahwa kadang. oh berarti kalau saya mencari bahasan ini, motivasi ini, wawasan ini, ada mungkin di Ada buku di ini. buku. Ya gitu. Kalau aku mungkin sudah ada 1 Sudah habis. ditamatkan. Iya, saya beli 3 kemarin. 2 relatif sudah selesai 2. Karena saya punya prinsip, saya lupa ada seorang filsuf yang bilang ada buku itu yang kalau ibarat makan ya, Iya. yang harus dikunyah. Nah, Ada yang cukup dicicipi saja. iya. Nah, kurang lebih gitu. Ya, betul. 2 buku itu, Ada yang dikunyah, ada dicicipi. 2 buku itu ya 1 dikunyah, 2 dicicipi. satunya rata-rata dicicipi karena puisi dan novel toh sama-sama fiksi. Betul. Yang satu ini yang non fiksi soal komunikasi itu yang butuh dikunyah karena penulisnya juga
kasih langkah-langkah praktis. Jadi tidak hanya kerangka teoritis, tapi ada langkah-langkah praktis. Jadi butuh dipahami betul gitu. Jadi Dikunyah memang dikunyah. Istilahnya dikunyah. Dikunyah-kunyah. Kalau istilah saya kemarin buku kajian. Kajiannya dikunyah. Memang betul-betul harus dikaji. Kalau yang kemarin itu saya 2 itu kan memang apa namanya non fiksi semua. Karena rata-rata buku ini kan kalau Puisi sama apa kemarin itu? puisi sama kayak cerpen gitu sih. Cuma dia nggak jabarkan di covernya bahwa ini cerpen. Tapi pas saya baca itu Ternyata cerpen. ya, ternyata cerpen. Karena kayak bercerita lah. Misalnya kita ini bertiga, kita nulis buku, saya nulis buku. Saya bercerita perjalanan kita bertiga mungkin tentang lentera. Di suatu malam. Ya, seperti itu kurang lebih lah perjalanan kita ini ke rumahnya apa namanya abang untuk tag video itu kan bisa jadi cerpen ya. Ada malam, ada gelap-gelapnya hitam-hitam juga. Ya, Ada lo mentah hantu. betul. Dramatis lah perjalanan. Ini mungkin ada satu topik yang mungkin akan selalu hangat ketika kita berbicara soal mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya. Betul mahasiswa. Ini kan momennya nanti ini ketika video ini tayang ini saya prediksikan ini sudah masa-masa mahasiswa baru masuk. Jadi bisa kita Artinya kasih sudah pendaftaran di mana-mana gitu. Iya, kalau pendaftaran mungkin sudah mulai ya sejak sekarang. Tapi kalau sentuhan langsung dengan kampus, saya kira video ini tayang sebagai penyambutan maba gitu. Jadi kita disclaimer dulu, ini video khusus kita buat untuk teman-teman mahasiswa baru. Nah, ada satu bahasan mungkin yang tidak akan basi bagi saya soal organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa di kampus. Organisasi mahasiswa di kampus, ya betul. Ini menarik ini. Iya menarik sekali karena ada Di sisi fenomena. lain menarik, di sisi lain juga mungkin ada kabar mengecewakannya. Iya itu nanti kita dengarkan. Tapi menariknya ini karena 3 tahun terakhir paling tidak belakangan ini itu terjadi semacam perubahan terhadap organisasi kemahasiswaan karena bukan organisasinya tetapi peminatan orang ke organisasi. Kita tahu kan 3 tahun yang lalu COVID sampai sekarang kan masih ada sedikit-sedikit gitu kan. Itu mahasiswa tidak bersentuhan langsung dengan dunia kampus, tapi dari rumahnya saja kuliah gitu. Sehingga dunia organisasi itu yang ada beberapa tahun yang lalu, paling tidak 5 tahun yang lalu misalnya, itu tidak dirasakan sama mahasiswa. Nah ini yang menarik kita diskusikan. 3 tahun itu lumayan ya. Lumayan. 6 semester. Iya itu sudah jadi senior orang itu kan. Sudah jadi Kalau senior. kita Kalau 3 tahun kan itu berapa ya? Sudah mau masuk 5 semester kan? udah 6 itu. 6 semester. Kalau pakai sistem senioritas yang dulu, kita mitologinya itu kalau karena senior yang tua sekali sudah mau penyelesaian kan. Saya sibuk dengan Kau lagi Dinda yang terus kan kurang lebih begitu jadi pucuk pimpinan kita yang pegang sekarang atau itu. mungkin dimisioner lah saudara. Iya. Jadi mahasiswa relatif itu tidak begitu gandrung lagi dengan organisasi-organisasi apalagi yang sifatnya pergerakan. Nah, saya ingin coba kita diskusikan ini sama-sama diskusi ya. Iya betul. Soal organisasi. Sama selalu pertanyaannya itu kalau saya soal urgensi. Seberapa penting atau bukan soal seberapanya dulu. Penting dah sih itu organisasi gitu. Kalau saya sebenarnya ada pertanyaanku yang ganti host kan jawabnya. yang Atau 3-3 host boleh. dua teman kita ini yang mestinya jawab, tetapi nanti sebentar yang sampai saya ajukan dan selesai pembahasan. Kalau Bapak ini kan endorse memang dia kan. Ada bendera. Siap. Ada. Kalau saya Pak Rancak Bana. Iya. saya apa namanya? Netral. Iya. Karena dari dulu memang. Moderat. Kalau Gimana? antum kan ada apa namanya chemistry keorganisasian yang melekat, apalagi soal pergerakan, apalagi ini korlap. Sering pimpin jalan kan, sering jadi. Saya tidak ada riwayat seperti itu kecuali yang saya ingat dulu masanya ada kasus penistaan agama. Dan kemudian saya waktu itu jadi ketua kan, otomatis diminta untuk mobilisasi teman-teman. Saya itu mahasiswa baru. Jadi ini mungkin kalau suatu hari saya tulis
buku kayak bukunya Buya Hamka Kenang-kenangan Hidup. Iya. Dunia mahasiswa saya itu sudah disambut dengan yang 212 itu kan. Iya, betul. Itu yang menyambut saya itu. Nah, sama dengan saya. Saya masih maba Momen sekali. itu ya, momen. Iya. Momen itu kan saya enggak ada organisasi baik HMJ misalnya. Saya enggak pernah ada sih sebenarnya, tetapi enggak sama pergerakannya dengan Semi-semi HMJ saya. Iya, semi-semi HMJ saya tidak ada pergerakan misalnya ikut aspirasi ini dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Jadi memang andaikan tidak ada kasus itu, mungkin sama sekali tidak akan bersentuh. kita urusan kajian, acara tablik akbar, ya, mendekat diri kepada Allah itu ya. Itu. Nah, ini kan kita bertiga ini kan sudah pasca kampus. Nah, betul. Sudah merasakan Hiruk pikuk. dunia yang sesungguhnya. Sudah merasakan kita sudah terseleksi dengan ya, alam itu. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya. Setelah melewati perjalanan hidup di bangku perguruan tinggi dan sudah merasakan juga paling tidak beberapa waktu belakangan kehidupan yang nyata ini. Nah, itu pertanyaannya, penting enggak sih organisasi itu untuk mahasiswa? Kan ini untuk adik-adik kita ini. Kalau Untuk saya sebenarnya teman-teman kita yang maba ini, penting enggak sih itu? Mungkin ini yang boleh tanya tuh. Siapa tahu ada tawaran-tawaran kan dia perasaannya. Saya kalau urusan tadi soal penting ya, saya cuman ikutnya organisasi cuman ada dua sebenarnya. Bukan sih organisasi, yayasan Iya, saya begitu. Dulu kan sempat ditawarin pengurus jadi HMJ kan. Iya. Saya bilang saya enggak minat. Bukan soal tidak minat, saya punya alasan waktu itu, ada saya alasan sehingga saya enggak usah ikut terlibat. Begitu ternyata saya dilibatkan dalam yayasan di mana mengurusi urusan internasional lah ceritanya. Yang bentuk perlu diorganisir gitu. Iya, jadi saya cuman yayasan dan juga kalau keorganisasian cuman satu kimisterinya, kepenulisan. Nah, selain itu enggak ada. Di forum-forum kepenulisan ya. Oh iya, jadi hidup saya banyak di forum-forum kepenulisan. Organisasi peminatan gitu. Iya, komunitas sih gitu. Public speaking misalnya. Saya cuma di situ. Kalau soal pergerakan enggak, saya. Betul. Nah, kalau teman-teman ini kan beda ya. Memang dari dulu mungkin dari awal. Gimana? Ya. Apa manfaatnya gitu? Ya. Sebenarnya itu pertanyaannya. Ya. Sebenarnya apa kan manfaatnya? Saya coba mewakili ini mahasiswa baru. Iya, kalau dia bertanya. Kurang lebih Iya, betul. ada seorang mahasiswa namanya Agung dari pelosok desa datang ke Makassar. Iya, betul. Dia datang ke kampus, dia lihat warna-warni kampus. Datang informasi sana sini, ayo gabung organisasi, ayo gabung organisasi. Yang paling pertama tentu yang hadir di benaknya itu apa manfaatnya gabung organisasi. Karena saya ini datang Kak di kampus di Makassar, disuruh Kak belajar. Iya. Gitu. Nah, itu pertanyaan yang penting dijawab itu. Apa manfaat? Jangan sampai ini mahasiswa ini buang-buang waktu gitu. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya ikut komunitas mungkin. Iya. Nah, Akhirnya kuliahnya dia tinggalkan, paling tidak maksimal. iya, betul. Nah, Jadi penyakit juga kan? Iya gitu. Jadi terbengkalai kuliahnya ya. Kan ada begitu katanya. Iya. Jadi organisatoris. Iya. Seluruh organisasi diikuti kecuali kuliah. Antitesanya apa? Diktator. Iya. Kalau Selalu diktator kan selalu bawa diktat. Selalu bawa diktat. Tapi ini organisatoris memang di mana-mana ada namanya di situ sebagai kader. Kecuali satu, tidak ada absennya di kelas. Sebenarnya menarik sekali ya terkait dengan pertanyaan tadi itu bahwa semisal nih maba kemudian datang ditawari masuk gabung di organisasi ini organisasi itu kalau menarik dari pertanyaan itu sebenarnya sih kembali lagi ke kitanya ini selain daripada belajar ini kalau manfaat ini kan yang mau dipertanyakan bisa saja ya, misalnya saya ini senior jawab. Nah, mungkin ada 1, 2, 3 lah yang mau disebutkan manfaatnya. Kalau manfaatnya itu banyak manfaatnya. Bukan 1, 2, banyak. Iya. Banyak. Kan? Sebenarnya ya 1, 2, 3-nya itu mungkin bisa diperjelas begitu. Oh ini loh. Betul ya. Kalau kita bicara manfaat, organisasi ini kan kalau kita berangkat dari definisi organisasi secara umum ini kan
organisasi itu berangkat dari dua atau banyak orang, atau lebih dari apa namanya, kelompok Plural, orang ya plural membuat satu komunitas ke organisasi ke atau apa istilahnya. Selama itu dimanajemen oleh dua atau lebih, maka itu termasuk namanya organisasi. Maka organisasi lahir, maka kita apa namanya kerucutkan atau khususkan organisasi pergerakan ya. Mahasiswa, Atau organisasi mahasiswa. Itu kan semua punya sejarah gitu. Organisasi-organisasi kepemudaan hari ini misalnya apa yang ada di Indonesia kan itu semua punya sejarah. Apa visi, apa misinya, apa tujuannya, apa manfaatnya dia ada. Itu kan ada semua definisinya di dalam sejarah. Saya potong. Ya. Itu kan mungkin spesifik ya, Iya, artinya case-nya ini organisasi pergerakan toh. Iya, organisasi. Ini mungkin masih secara umum dulu. Iya. Saya coba pelan-pelan secara umum dulu supaya teman-teman yang nonton bisa mengurai pelan-pelan satu persatu gitu. Siap, gitu. Jadi organisasi secara umum dulu nih. supaya jelas. Saya nanti kalau masuk kuliah mau masuk ini. Ya, ada atau manfaatnya. yang paling lebih mendasar sebenarnya, apakah saya harus kuliah tok saja atau kuliah maka saja jam maka ikut yang lain-lain. Nah, karena di Atau kuliah itu sudah dapat juga manfaatnya. ilmu kan. Ilmu dan organisasi, mungkin pengalaman organisasi mungkin juga dapat. jelas ada organisasi di kelas. Kan ada ketua kelas biasa tuh. Jadwal membersihkan. Iya. Ada dapat relasi juga gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau kita mau bicara manfaat, organisasi ini memberikan manfaat pertama leadership. Ini terutama karena apa namanya di organisasi kita diajarkan misalnya jadi ketua panitia, jadi ketua bidang ini untuk acara tuh mengorganisasi acara seperti abang ini misalnya banyak kegiatannya sebenarnya penting dan manfaatnya di situ karena nanti kaget mengurusi hal-hal teknis. misalnya mengurusi hal-hal bukan hanya teknisnya gitu tapi mengurusi orang-orang yang kepanitiaan gitu Persuratan. itu semua. Saya tunggu dulu. Apa namanya? Dapat dilanjut. Ini kayak sesi Q&A ini ya. Iya. Nanti kita sharing ya. nanti. Masing-masing ada Iya. pandangan. Udah. Jadi dilanjut saja manfaatnya. Betul. Manfaatnya itu pertama ada apa namanya? Bukan berarti kalau tidak Pertama soal leadership. ya soal leadership itu pasti. Itu pasti kalau di organisasi. Karena memang skopnya besar, apalagi kalau relasi organisasi kan memang pentingnya. Kemudian memanajemen diri, memanajemen waktu itu pasti juga. Apalagi kalau dia punya 3 organisasi yang bersamaan mungkin ya. Kalau soal banyaknya saya enggak tahu lah. Intinya yang didapat atau manfaatnya di organisasi bisa memanajemen waktunya kita. Bahkan waktu belajarnya kita bisa manage. Misalnya Tadi yang pertama leadership. Leadership. Kemudian kedua kan Boleh enggak kita challenge maksudnya ini, supaya betul-betul orang masuk organisasi khususnya teman-teman sebaru itu betul-betul kuat alasannya gitu. Artinya kan kalau kita bilang leadership, apakah enggak bisa didapat di tempat yang lain sehingga harus gabung organisasi. Jangan sampai ini hanya Pembenaran. jualan organisasi saja untuk mendapatkan anggota. Atau ujung-ujungnya ternyata saya bisa dapat tanpa harus ikut organisasi apapun ya. Iya betul. Apalagi kalau berhadapan dengan realitas bahwa kalau soal leadership biasanya yang besar namanya tak kalah besar nih. Yang bawah-bawahan ini anggota-anggota ini selalunya berusaha dengan hal teknis. Jadi tidak ada kesempatan untuk tumbuh. Yang ngasih sambutan itu saja sampai selesai. Yang bawahan ini pekerjaannya cuma itu nyiapkan tempat dan sebagainya. Gimana ini? Sebenarnya saya mau mulai dari soal itu yang manfaat itu tadi. Karena itu yang saya bilang bahwa leadership ini bukan hanya di organisasi bisa dapat. Manfaat memanajemen waktu bukan hanya di organisasi. Cuma ada plus yang bisa kita dapat di organisasi. Pertama, leadershipnya kita akan terlatih mulai dari organisasi. Semisal gini, orang yang misalnya berretorika atau cara menyampaikan, memanage apa yang ingin disampaikan, bernarasi, berargumentasi, itu apa namanya, orang organisatoris itu lebih tertata rapi. Bagi saya ya. Walaupun mungkin kalau ada di luar sana yang mungkin ini ya, tapi pasti prosesnya beda lah. Itu beda. Dan itu kan bisa kita buktikan dengan melihat misalnya toko-toko kah dan sebagainya. Bahkan di lingkup ini teman-teman, bahkan ada yang bercerita ke saya itu teman. Sehebat apapun saya bicara ini, jago sudah jadi pembicara di mana-mana karena dia jadi penulis, tetap dia menyesali kenapa saya tidak jadi masuk di organisasi.
Terus saya tertarik bertanya karena kan dia nih kalau bicara job lebih banyak jobnya daripada saya yang saya anggap organisatoris lah, aktif di organisasi kan. Iya. Dia bilang saya menyesal kenapa Saya kira diktator ya. Iya. Di mana-mana bawa diktat. Gitu. Kenapa saya tidak masuk di apa namanya? Organisasi. Saya menyesal karena tidak masuk di organisasi, Bang. Saya bertanya, apa yang menjadi alasan kenapa kita menyesali itu? Saya bilang, dia bilang setelah saya tanya bahwa apa yang saya dapat ini sebenarnya mudah sekali didapat di organisasi dan saya tidak perlu belajar lama gitu ya. Pergi silaturahmi bertanya bagaimana begini. Dan begitu kayak otodidak cara belajarnya. Tapi kalau di organisasi tidak karena di apa namanya? Diorganisasi gitu ya, difasilitasi. Misalnya jadi panitia, opoksinya ini bisa menjadi ketua panitia. Ya, kayak saya prosesnya kan seperti itu. Diajari dulu jadi ketua panitia, jadi ketua dan sampai seterusnya begitu. Karena di situ impuk solusinya. Sampai jadi presiden. Ya, sampai jadi presiden. Ya, atau minimal kita misalnya jadi bupati. Jarang ada organisatoris jadi presiden. Yang bilang Pak JK itu. Tapi lain cerita kalau misalnya lain cerita. Iya. Di skip kalau yang itu. Kalau soal itu pada intinya itu yang jadi manfaat besar yang bisa kita dapat. Kita Berarti bicara itu poin intinya. Leadership. Leadershipnya. The first leadership. Leadership menggerakkan second. orang ya. The second, yang kedua ya, yang soal apa namanya bagaimana manajemen waktu, manajemen diri. Itu kalau orangnya aktif di organisasi, dia lebih mudah gitu. Lebih mudah. Bukankah kalau kita gabung organisasi justru tambah sibuk? Justru orang saking sibuknya itu tidak kuliah. Tidak, bukan dia tertantang untuk menata terus. Saya semisal ini, saya kalau bicara dulu jujur ya saya benci organisasi. Karena kerjanya yang saya lihat itu pergi demo, kasih macet-macet ini dan sebagainya. Tapi ternyata pas saya bergabung itu yang saya dapat. itu yang saya lakukan. Soal memanajemen waktu itu. Misalnya ada kegiatan ini, bisa midenginkan besok saya punya kegiatan kajian semisal. Jadi disempatkan. Misalnya ada kuliah, tetap ya seorang mahasiswa sebenarnya harus memprioritaskan kuliahnya. Karena kan itu tujuan utama ya. Organisasi ini bisa dibilang penunjang dari tujuan tak gitu. Kita kan misalnya sudah belajar di kampus itu jarang ada dialektika di dalam di kampus apalagi kalau didikte sama dosen. Apalagi kalau dosen bagus kalau didikte, tapi kalau dikasih judul kerja makalah. Membaca bertambah kapasitas keilmuan, tapi untuk meramu apa yang kita tahu ini dalam dialektika itu jarang. Critical thinking mungkin. Seperti itu kurang lebih lah. Critical thinking ini terbangun dan itu didapat di organisasi. Saya semisal kalau misalnya belajar hanya belajar membaca dan seterusnya itu, kapan kita dapat forum-forum misalnya diskusi, kita akan mudah menjustifikasi orang. Itu yang saya dapat ya. Pengalaman saya secara pribadi, yang saya anggap ada teman ini yang maksudnya belajar terus. Dia mudah menjustifikasi saya secara pribadi bahwa kau ini seperti ini, kau ini radikal akan jadi begini dan sebagainya. Padahal kan saya ngaji juga, saya ikut pengajian juga. Tapi bukan malah sebaliknya. Yang tidak ikut organisasi kadang menjustifikasi yang ikut pun menjustifikasi yang tidak ikut. Kalau saya secara pribadi tidak mendapatkan, ini kan soal organisasi didik itu atau tidak ya, manfaatnya. Kalau di organisasi tidak mendidik itu sebenarnya, justru dari organisasi ini mengajarkan kita bagaimana bisa terbuka dengan pemikiran dan pemahaman orang. Jadi tidak mudah menjustifikasi. Saya mungkin kalau baru di kader kan terkadang ya karena memang dilatih memang untuk kritik terus begitu ya. Begitu memang fasenya. Ya. Jadi ada tanggapan. Saya mungkin mau mau benarkan gitu ya. Soal tadi soal critical thinking sebenarnya. Karena saya melihat misalnya di kampus kita rasa bahwa hanya sebagian kecil dosen yang akan bisa menerima kita untuk berdiskusi setiap saat. Dan itu untuk menjawab itu memang sepertinya terjawab di organisasi. Misalnya berdiskusi dengan senior misalnya atau orang-orang yang sudah melalui fase-fase itu, dia akan memberikan secara gratis kan. Dia menerima masukan-masukan dari adik-adiknya atau misalnya kita lihat di mana bahkan di forum-forum di mana itu bisa didapatkan diskusi itu ada untuk mahasiswa secara gratis malah. Nah, kalau di kelas kan saya yakin terbatas.
apalagi misalnya doyannya dosennya misalnya nyuruh buat makalah gitu kan. Persentase. Nah, persentase. Memang itu ada ininya, tetapi tidak semua terjawab soal critical thinking. Nah, itu salah satu mungkin pembenaran yang saya ingin berikan yang dari kacamata luar ya. Ke kacamata luar, karena saya tidak terlalu bergelut di organisasi. Tapi itu yang saya lihat, dari teman-teman yang lanjut. The third. Iya. The third. Kan sudah dua. Nah, sudah 2 yang ya. ketiga. Berapa ini dulu poinnya ini? Berapa? 3 saja. 3 saja. Saya sebenarnya mau ditambah sebentar ya. Ya, nanti ditambah sama. Kan Pak Ketua. Iya. Harusnya dia lebih Tidak kenal ini, saya perkenalan dia dulu nanti. Iya. Nah, lanjut. Kalau yang ketiga dan secara pribadi saya dapatkan itu apa namanya? Saya lupa poin ketiganya ini. Tadi kan skill leadership, atau apa ya? manajemen waktu. Manajemen waktu. Kemudian orang-orang organisatoris itu etos dalam bekerja itu bagus. Karena dilatih di kepanitiaan. Itu kembali lagi bahwa semua fasilitas yang ada di organisasi itu yang menjadi etos kerjanya kita. Beda kalau misalnya yang tidak punya ini, dan itu pengalamannya, saya cerita pengalaman saja. Orang-orang bahkan yang secara kapasitas ini, secara keilmuan dia lebih ada daripada saya semisal. Tapi dalam memanajemen, mengorganisir ini kegiatan misalnya tablik akbar atau kita mengundang pada seminar-seminar, itu terlihat bahwa ini yang aktif organisasi. Semisalkan saya juga aktif misalnya di himpunan mahasiswa jurusan atau di jurusan dulu. Mereka hadir itu semua bahwa ini orang organisasi, ini tidak. Tapi saya bukan mengucilkan secara kapasitas, ya bukan itu. Ini soal keaktifan satu orang di organisasi dan satu orang ini yang tidak berorganisasi. Soal kapasitas itu kan di luar pembicaraan kita. Ini soal penting organisasi, apa manfaatnya gitu. Jadi banyak nih teman-teman yang tidak aktif itu baru bertanya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana caranya dan sebagainya. Itu kan ada nih semua. Di situ saya baru sadar, ini manfaatnya. Jadi soal kita ini etos kerjanya kita dalam setiap kegiatan-kegiatan gitu, itu nampak sekali. Kita mudah memanajemen misalnya bagaimana berkomunikasi dengan para narasumber, komunikasi dengan ini dan itu. Itu kan dalam mengorganisir satu kegiatan itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya ada kontra, harusnya begini. Soal teknis ini ya, soal teknis saja itu sudah nampak nih. Orang hanya bisa mengkritik, tapi kalau kita orang organisator sih, ya dia tahu seperti ini etiknya misalnya, soal pokoknya semuanya yang ada di dalam kegiatan itu soal teknis itu orang organisatoris bisa paham lah. Paham dengan mungkin ada sedikit juga tambahan. Keresahan, bukan? Iya, bukan soal keresahan. Saya bukan anti terhadap organisasi ya. Iya. Cuman saya tidak berprosesnya saja di situ. Konon katanya kalau kita kehidupan keorganisasian itu akan kita bawa. Misalnya kalau kita sudah jadi dosen, misalnya ada tiba-tiba kuliah tamu, kan tidak mungkin mahasiswa yang diterjunkan kan. Otomatis dosen-dosen lah yang kemudian yang menghandle langsung. Atau misalnya ada acara universitas, kan tidak mungkin langsung mahasiswa yang diminta kan, yang tidak tahu seluk-beluk dan sebagainya. Tapi dosen sendiri itu sebenarnya ini sebagai pembenaran juga buat orang yang afirmasi. Iya, bahwa memang itu adalah satu skill yang tidak bisa didapat kalau tidak berorganisasi. Artinya berorganisasi itu punya seni tersendiri, gitu ya. Maksudnya kalau kita handle atau lihai menghandle acara-acara seperti itu, acara bagaimanapun besarnya itu akan mampu diterawang, akan begini seperti jadinya, akan begini. Dan itu kalau kita tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu ya, apalagi misalnya hanya kemampuannya hanya belajar, hanya mampu mendengar dan sebagainya, tidak ada pergerakan, itu di situ nilainya orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Itu pandangan saya dari luar ya, melihat orang-orang yang sering terjun. Tapi kehidupan pasca kampus ini terasa ndak? Misalnya ini Imran dulu, terasa ndak itu manfaat organisasi? Kalau saya secara pribadi terasa.
Maksudnya Apalagi terasa bermanfaat atau bermanfaat. Iya, kan Manfaat bisa ke sekali. pengalaman itu bisa dibawa ke calon kepala desa nanti mungkin Oh ya. iya, Oh, bermanfaat. RT misalnya. Bermanfaat dari karir pribadi, bermanfaat dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Iya, atau mungkin bermanfaat juga jadi pengurus masjid. Iya. Iya, karena kita mau menghandle orang kan, Betul. kita menghandle orang, menghandle kepala. Itu secara pribadi yang saya rasa ya, karir bisa juga ke dalam artian ya di organisasi banyaklah teman-teman atau senior-senior yang bisa memberikan yang kita teman diskusi lah, yang bisa menaruh mungkin yang bisa memberi potensimu seperti ini. Bisa Karena menerawang masa depan. Ya karena di organisasi kita di organisasi kan dilihat begitu, oh ini potensinya, skillnya, job skillnya seperti ini dia, antum bisa jadi seperti ini, antum bisa kan minimal itu jadi anunya kita ya, Penyemangat ya. Iya. supaya jadi bahan merancang masa depan kita gitu ya, karir pribadi kita seperti itu. Saya mau tagih nih Iya, Pak Ketua. Ah, itu. Kalau Host ini kan, ya kita sharing lah. Dia mungkin akan memberikan perspektif baru karena beda cara berpikirnya pemimpin dan pemimpinnya rakyat. Rakyat itu kadang mendesak ya, yang menentukan satu kebijakan itu kan pimpinan. Iya, kalau saya itu mungkin perkenalan diri. Iya. Supaya ada ininya, ada sedikit apa bahasanya orang itu? Justifikasi apa ya? Legal standing. Iya, Mas. legal standing ya. endingnya Legal standing itu maksudnya keputusan ya, apa kapasitas kita berbicara. Jadi yang pertama dulu waktu saya maba, sebelum masuk sah sebagai mahasiswa, saya sebenarnya sudah terlibat dalam kemahasiswaan, dalam organisasi. Karena dari sekolah dulu, dari sekolah itu sudah aktif ikut organisasi, kemudian dia punya semacam afiliasi di kampus, organisasi afiliasi di kampus. Kayak misalnya punyanya Muhammadiyah kan, di siswa itu kan ada namanya IPM, gitu. betul. Kalau di mahasiswa ada namanya IMM. Nah, sama juga dengan saya gitu juga. Jadi 2 pekan itu saya ingat saya sudah ikut kegiatan kemahasiswaan, organisasi maksudnya, sebelum terdaftar secara resmi di kampus. Nah setelah itu setahun lebih saja, tidak cukup 2 tahun di organisasi itu, saya sudah jadi ketua di tingkat kampusnya. Iya. Ya, saya tidak perlu jelaskan secara detail, yang penasaran tanya saja. Iya, gitu. secara langsung ya jawab. Nah, di situ sudah jadi ketua. Tapi sebelum jadi ketua di situ, yang kita jadi ketuanya juga kan, nah, saya sempat jadi wakil juga di situ kan. Jadi wakil di situ. Walaupun posisinya menggantikan ketua karena ketua lagi keluar daerah, jadi Iya. saya yang ketua tapi atas nama saya wakil ketua tapi saya yang menjalankan roda Fungsi sebagai ketua ketua. gitu. Nah, kalau di HMJ itu pernah juga aktif tapi hanya sekretaris bidang. Sekretaris bidang sampai sekarang masih aktif, alhamdulillah. Sebagai demisioner. Sebagai demisioner, sebagai penasehat. Nah, kalau tadi pertanyaannya soal dunia kemahasiswaan, dalam hal ini organisasi, kalau mungkin manfaat ya, kalau manfaat teman-teman bisa searching di Google apa manfaat organisasi. Iya. Sebagian juga sudah disampaikan. Saya hanya mau kasih pandangan, mungkin ini semacam brainstorming. Kebijaksanaan ya atau apa? Saya mau mencuci otaknya teman-teman mahasiswa baru. Saya memang langsung saja, poinnya itu memang harus berorganisasi. Itu dulu ya. Iya. Nah, kenapa? Nah, ini kenapanya. Yang pertama, kita semua ini kan punya tujuan ya, punya tujuan hidup lah bahasanya. Iya, gitu. betul. Sebagai individu maupun sebagai entitas kelompok. Yang saya maksudin sebagai individu, ya saya sebagai saya punya tujuan. Tetapi saya sebagai bagian dari kelompok masyarakat juga itu punya. Karena kita ini kan makhluk sosial ya, manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa bebas. Tidak hidup seorang diri. Betul. Dari lahir kita sudah bersentuhan dengan manusia. Dan Dari itu lahir. organisasi dunia. Ya itu yang saya mau sampaikan ke sana, bahwa kita memang tidak bisa kalau tidak berorganisasi. Soal kita mau masuk organisasi mana itu soal lain nanti, tetapi Pilihan. tetapi soal berorganisasi itu wajib bagi saya. Kenapa? Ini pertanyaan pentingnya kenapa? Kalau tadi kan mungkin agak-agak praktis, mungkin Betul. dapat kayak leadership, belajar ngomong, kemudian manajemen waktu, itu yang umum ya. Saya ingin sampaikan pandangan lain. Beda memang kalau posisinya memang beda. Jadi World Economic Forum itu
merekomendasikan ada 10 skill paling tidak di 2025 itu yang harus ada untuk menjawab tantangan kerja. Ini kita cerita pragmatis dulu ya. Nanti yang filosofis. Oh iya. Nah, itu yang pragmatis. Nah, 10 itu 7 atau berapa itu saya lupa detailnya. Yang intinya total skill yang teknis itu sedikit porsinya. Misalnya kayak desain. Ya, desain. Ini kan dunia digital sekarang ya. Desain. Itu mungkin 3 atau 4 kali, saya kurang ingat. Tapi intinya porsinya sedikit. Editor. Yang gitu-gitu, yang teknis-teknis gitu. Yang bisa diwakili suatu hari dengan robot. Yang tidak bisa hilang itu, ya, yang tidak bisa hilang itu sama yang disinggung tadi, critical thinking, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ini kan tidak bisa diwakili sama mesin. Semuanya ada di dalam diri kita, kontrolnya sepenuhnya ada di dalam diri kita. Dan itu semuanya kalau saya bisa didapat di organisasi karena ketika kita tidak bersentuhan dengan manusia, itu semua tidak bisa terjalin. Apalagi kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Masa dengan diri sendiri. Apalagi misalnya ada ide besar yang dipikir dan harus orang untuk bergerak gitu kan. Atau ada problem yang besar kan. Itu kan butuh kolaborasi untuk menyelesaikan. Critical thinkingnya gitu juga melihat fenomena. Apalagi kalau misalnya di organisasi-organisasi pergerakan itu kan biasa semacam dibuat memang desainnya supaya ada konflik gitu. Disettingkan yang biasa begitu supaya kita tahu. Kita bisa lihat bagaimana caranya anggota ini menyelesaikan ini barang-barang. Biasa begitu. Dan hanya segelintir orang yang biasa tahu desain-desain begitunya. Maksudnya bilang, betul kayak ini ada begini-begini. Maksudnya, masa mau baku misalnya kayak... Masa mau baku pukul di sini, nah ada apa-apa di sini kan? Ya, begitulah. Itu kan biasa disetting, didesain. Tapi itu satu cara yang menurut sebagian orang ya untuk melatih itu tadi critical thinking kita, cara mengelola emosi kita atau cara kita berkomunikasi ke orang, melobi ke orang. Apa kamu mau misalnya tuh? Kenapa harus begini? Harus ada cara lain gitu-gitu. Adakah pembeli kopi? Nah, gitu. Itu mungkin yang secara umum ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang pencapaian-pencapaian hidup, yang pertama tadi secara individu itu tentu dibutuhkan sekali. Misalnya kayak tadi Ari itu, kalau kita minat sama kepenulisan ya gabung organisasi kepenulisan. Itu nanti tergantung kebutuhan. Ya, berdampak sama jangka panjang. Ini untuk kepentingan pribadi. Dan itu banyak, sesuaikan saja dengan peminatannya teman-teman. Mau belajar public speaking, cari study club public speaking, atau ikut langsung training yang ada coachingnya. Jangan cuma training sehari, seminar sehari sudah itu datang apa hasilnya kan? Iya, betul. Hanya motivasi. Tapi yang ada coachingnya misalnya, atau apa lagi? Komunitas bisnis sekarang kan lagi tren entrepreneur. UMKM langsung gitu. Itu sisi-sisi yang individual. Maksudnya apa yang mau kita dapat bisa gabung. Mungkin karir pribadi lah. Iya, bisa begitu. Apa target masa depan? Saya ingin cerita sedikit soal kita sebagai bagian dari kelompok. Nah, ini mungkin memang lebih kepada pergerakan sih sifatnya gitu. Organisasi pergerakan bukan organisasi peminatan. Jadi awalnya tadi kan kita sepakat dan sekiranya tidak ada orang yang tidak sepakat bahwa manusia itu makhluk sosial. Konsekuensinya itu makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dan kita juga harus yakin bahwa kita dibutuhkan oleh orang lain atau orang lain membutuhkan kita. Sama-sama butuh. Iya, sama-sama butuh supaya kita tidak punya semacam saling membutuhkan jiwa inferior bahwa saya yang butuhkan orang-orang tidak butuhkan saya. Tidak, sebenarnya kita dibutuhkan juga. Betul. Paling tidak suara apa semacam sendiri. Iya. Gitu. Nah, 02. Ini yang saya mau cerita soal yang pergerakan. Organisasi mahasiswa itu kan, ini konteks pergerakannya ya. Hadir itu sebenarnya sebagai penyeimbang. Ini nanti mungkin kalau teman-teman maba yang FISIP akan dapat teorinya Montesquieu itu yang trias politika itu kan. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Tetapi dalam dinamika perjalanannya ini ada selewengan itu trias politika, trias korupsia. Jadi kadang mereka berselingkuh, menyelingkuhi rakyat ya. Kan ini mereka ini wakil-wakil rakyat semua yang ada di sana. Betul. Eksekutif mewakili rakyat untuk mengeksekusi kebijakan yang bagus, legislatif aspirasinya, yudikatif juga begitu. Selesaikan perkara kalau ada perkara atau mewakili rakyat begitu. Tapi terkadang mereka bersekongkol. Makanya ini Prof. Firman, penelitinya LIPI bilang,
dibutuhkan kekuatan social society, kekuatan luar. Nah, pertanyaannya siapa? Rakyat. Rakyat ini Pak tiap hari pikir perut, lapar, makan, bekerja. Dan kita nggak bisa paksa mereka, ayo turun demo, ayo bikin kritikan yang membangun, ayo apa dan seterusnya. Satu-satunya yang bisa kita harapkan mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Yang pertama, pemuda, anak muda masih ada kekuatan. Iya, betul. Yang kedua, mayoritasnya belum bekerja, masih ideal pikirannya, masih dibiayai juga. Intinya ada sponsor. Intinya beban hidupnya tidak banyak. Iya. Maka organisasi mahasiswa diharapkan untuk itu. Makanya dia punya peran yang namanya politik ekstra parlementer toh. Jadi di peran-peran politik itu di luar parlemen mahasiswa seharusnya yang memainkan. Nah, sama juga peran mahasiswa ya. Iya, sama juga statusnya dengan ormas-ormas itu seharusnya begitu. Ormas keagamaan sampai ormas keagamaan juga harusnya begitu. Dia memainkan peran-peran itu yang tidak dimainkan di dalam, yang harusnya dimainkan di dalam. Tetapi karena di dalam tidak bunyi, di luar harus bunyi. Iya, menggonggong. Supaya harus menggonggong gitu toh. Nah, apalagi sambungannya itu. Nah, disitulah tidak kita dapatkan di organisasi-organisasi yang peminatan tadi. Betul. Yang untuk karir pribadi. Untuk karir pribadi. Nah, karena di organisasi peminatan itu tidak diajari ke kita soal idealisme yang membangun negara, bangsa, yang civil memikirkan society. problem. Enggak, apalagi peradaban itu enggak. Nah, mungkin akan disampaikan itu, tapi di bidangnya toh. Iya, betul. Misalnya kayak di penulisan. Apa peran penulis bagi peradaban misalnya itu akan disampaikan gitu toh. Tapi itu lagi secara umum itu nanti tidak dapat ruhnya gitu, tidak dapat feel-nya tuh. Karena dia fokus kan soal literasi saja kalau fokus. penulisan seperti itu. Dan bisa jadi memang dia masuk dalam jebakan pragmatisme itu. Pragmatisme tidak buruk sebenarnya karena ya kita butuh sesuatu yang praktis kita dapatkan. Cuman maksudnya kalau segalanya diukur dari yang materi-materi itu, terus nilai kita sebagai manusia di mana gitu di hadapan materi toh. Nah, itu didapatkan di organisasi-organisasi pergerakan. Kita diajari tentang idealisme, bagaimana merespon isu, atau bahkan kita dituntut untuk punya sikap sendiri terhadap masalah yang ada. Kalaupun kita seorang diri, kita harus berani kita seorang diri. Ini sikap saya gitu. Makanya saya pernah dapat pandangan dari salah seorang senior, dan ini mayoritas kita dapatkan, khususnya aktivis-aktivis yang betul-betul aktivis. Saya tidak tahu bagaimana maksudnya itu, tapi intinya begitulah. Relatif mereka itu punya sikap yang jelas terhadap kebijakan negara, walaupun mereka berbeda dengan arus yang mainstream. Mereka tidak peduli, intinya ini sikap saya. Misalnya soal sekarang apa yang berkembang sekarang, misalnya soal IKN. Ya, soal IKN. Ya mungkin mayoritas orang menerima, tapi teman-teman misalnya aktivis lingkungan, toh, yang penting itu aktivis lingkungan, kemudian aktivis-aktivis politik khususnya yang kental dengan diskusi oligarki dan seterusnya itu, ekonomi gitu, itu jelas sikap mereka. Ini semua ini yang setiap hari kita kritik sebenarnya. Kenapa kita terima? Jadi sikap mereka jelas. Jadi poinnya butuh gitu. Butuh. Nah, sebenarnya memang yang bagi saya pribadi yang dibutuhkan sekarang ini orang-orang kayak Arinal memberikan semacam kritik ke organisasi gitu. Bahwa kembalilah ke hitahmu, kembalilah ke garis perjuanganmu. Karena saya sendiri melihat ini mungkin otokritik ya. Saya berani kok berbeda dengan organisasi. Ini otokritik, kritik bagi diri sendiri sebagai orang organisasi. Kita ikut arus yang tadi, yang pragmatis itu. Organisasi kepemudaan misalnya, organisasi pergerakan, itu biasanya mau main cepat. Buahnya itu mau dia petik cepat. Akhirnya deal dengan pejabat, dengan apa, dan seterusnya. Padahal mereka sejak awal dilahirkan untuk mengawasi juga sebenarnya. Walaupun tugasnya secara konstitusional, ya mungkin belajar. Kau itu belajar kok, belajar sebagai mitra kritik lah. Tapi tetap mitra ini bukan berarti tidak mendukung kebijakan yang memang apa namanya kebijakan itu pro dengan rakyat lah sebutlah. Nah, yang saya mau sampaikan itu, yang terjebaknya tadi itu, kadang kita berputar-putar, sibuk kadang, tapi dari itu substansinya. Iya betul. Proker ini sudah seabrek, sudah banyak sekali proker. Tidak ada jalan.
bukan tidak ada jalan tapi itu progresnya tidak terlihat. Progres yang saya maksud itu akumulasi pencapaiannya. Misalnya saya cerita HMJ saja ya, karena HMJ sebenarnya itu bagian kecil tapi berdampak ya, atau enggak, maksudnya segmennya juga kalau saya mau klasifikasikan bukan yang peminatan juga, tetapi ada juga ruh-ruh pergerakannya seharusnya ini ya, karena HMJ dia bagian atau kemahasiswaan BEM. dan Iya, atau BEM. Bahkan mereka yang punya kekuatan yang lebih miniatur besar. mungkin ya, Iya, dari miniatur negara kan ada pergerakan. ada Karena di di kampus atasnya juga. ada HMJ, ada BEM, ada presiden ya, Iya, ada presidennya. presiden. Nah, misalnya kayak di HMJ itu atau kayak di BEM-BEM, ya kan tiap tahun ada kegiatan-kegiatan training lah, workshop lah, apalah. Tetapi ketika ditanya atau misalnya di semacam di audit lah kalau begitu, kalau keuangan, apa hasilnya ini? Itu kadang kita tidak bisa jawab apa hasilnya. Kecuali satu, hasilnya terlaksana. Iya, betul. Tapi hasilnya Sebagai apa? formalitas bahwa sudah Misalnya- kejadian ini iya. barang. Misalnya kan kita di Lentera ini kan fokus soal komunikasi dan lain-lainnya, public speaking, jurnalistik. Misalnya teman-teman di ilmu komunikasi buat workshop jurnalistik 3 hari terlaksana. Tapi ketika misalnya laporan pertanggungjawaban, ketika mubes atau apa bahasanya, ditanya apa hasilnya ini? Hasilnya terlaksana. Iya. Tapi harusnya Capaiannya. kan harusnya kan kita bertanya tentang capaian, progresnya sejauh mana. Iya. Ada yang sudah magang misalnya, ada yang kerja di media. Berapa orang yang paling tidak berapa orang yang bisa menulis berita. Itu paling Dan yang tidak. ikut misalnya pelatihan ini ya tadi. Iya. Itu kan ukurannya begitu. Iya, betul. Dan itu tidak terkontrol. Iya, tapi biasanya ukuran kesuksesannya itu kalau terlaksana. Seharusnya kan lebih jauh dari itu, bahwa berapa orang yang bisa menulis berita. Yang hadir juga cuma 2 orang gitu, satu perempuan, satu laki-laki, satu pemateri ya kan. Iya gitu. Dan langsung Materinya jadi obat nyamuk itu. Iya. Dan langsung diklaim sudah sudah selesai Iya. proker. Gitu sih kalau saya seputar itu sebenarnya. Jadi tadi secara umum 2, ini untuk teman-teman mahasiswa baru bisa dipilih. Yang pertama, kalau memang ada peminatan bisa masuk organisasi peminatan, ke penulisan, ke bisnis, ke Komunitas. soft skill, ke atau apa toh gitu begitu. Kemudian saya sarankan tetap masuk organisasi pergerakan, karena di organisasi pergerakan itu ditempa soal-soal yang begitu tadi, soal-soal idealisme, soal bagaimana kita membaca perjalanan kebangsaan gitu-gitu. Jadi walaupun nanti ujungnya kita tidak jadi politisi, kita tidak jadi pemerintah eksekutif atau apa, Paham kita alurnya. tahu, kita paham misalnya mungkin jadi penulis atau motivator, kita tahu dalam struktur kebangsaan ini di mana posisi kita dan apa peran yang paling efektif kita kontribusi. lakukan. Iya, Sebagai- kontribusi ininya. Iya, betul. Kalau hanya misalnya aktif di kepenulisan, kita cerita kepenulisan terus saja, karena ini Lentera tuh. Kita nanti akan jadi penulis saja yang bisa jadi yang penting menulis. Dan menghasilkan uang. Ya, yang penting menulis dan menghasilkan uang. Tidak ada idealisme. Berbeda dengan penulis yang pernah tersentuh dengan pengkaderan mahasiswa yang ada nilai-nilai moralnya, ada nilai-nilai etisnya. Betul. Mereka berpikir, kalau saya menulis ini apa sumbangsinya, toh? Apa baiknya, apa tujuan dari buruknya? saya nulis? Betul. Paling tidak mereka bertanya begitu, bukan sekedar yang penting terbit, Iya. Betul. penting dapat uang, cuan dan seterusnya. Itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Toh? Nah, mungkin pertanyaan yang saya ambil alih By nih, the way, host. Iya. Karena 2 orang ini adalah memang pelaku, praktisi semua. Bagaimana Anda mengkantar kayak talk show yang rasa-rasanya. bagaimana Anda mengkantar sebagai organisatoris? Soal misalnya, ya Anda usah ikut organisasi kuliahmu terbengkalai. Dari Imran dulu dari deh. mana? Ya. Kira-kira bagaimana Anda membahasakan Saya ke ambil mahasiswa? tisu dulu ya. Iya. Karena kenapa? Ini kan jadi fenomena ya. Mungkin itu muncul oleh karena ulah mahasiswa sendiri-sendiri yang ikut organisasi sehingga tidak, kan dia ke Makassar misalnya, ya, kuliah di universitas, dibiayai sama ortunya untuk bayar SPP misalnya. Iya. Nah, terus di Makassar BPP-nya malah diselewengkan untuk yang lain, sehingga tagihan dari orang tuanya kapan selesai nggak dijawab-jawab. Nah, kira-kira bagaimana Anda merespon itu soal orang yang
kan sering kali dipesankan ya, nggak usah ikut organisasi yang Bahkan begitu-begitu. saya secara pribadi diharamkan ikut organisasi. Ya, nggak usah ikut organisasi, nggak ada mahi faidah. Ya. Ya. Lah syek. Lah, Syekh. Kalau saya pribadi ya terkait bagaimana mengkantor pertanyaan itu tadi ya soal Ini permasalahan individu kah atau memang soal yang lain, soal memang organisasi saat ini itu sudah ndak ada ruh-ruhnya. Oh iya. Gitu. Jadi 2 poinnya soal pribadi dan organisasi. Maksud saya, apakah memang yang bermasalah itu pribadi mahasiswanya yang begitu sehingga dijustifikasi seluruhnya, atau memang organisasinya memang sudah di mata masyarakat itu sudah nggak ada pentingnya ini organisasi yang begini-begini. Kalau saya sih Tidak perlu respon. tidak ya. Harus Anda jawab kan, Anda kan butuh kader. Kalau soal pribadi yang bermasalah dengan organisasi itu bisa saja benar bisa saja keduanya benar ya. Karena kan pertama ini soal pribadi. Pertama saya misalnya ini saya berorganisasi, apa tujuan saya? Kemudian kalau saya berorganisasi ya itu tadi apa manfaatnya yang saya dapat toh. Nah, jadi berangkat dari situ, apa tujuan saya berorganisasi? Dari 3 misalnya tadi yang saya sebutkan soal leadership, memanajemen waktu, karena itu yang biasa kita dapatkan dari senior-senior misalnya bilang, antum masuk misalnya organisasi ini bisa ini dan sebagainya kan. Sehingga itu kan daya tarik saya pribadi untuk bergabung organisasi. Yang awalnya jujur saya secara pribadi benci itu karena yang soal demo-demo saya ya apa kerja. Kamu demo itu saya kasih uang makan Ya, gitu. pokoknya iya soal itu saja aku bilang Saya sering mendengar ungkapan itu ya. Saya bukan. saya nggak tahu kalau itu akan Anda jadi sama. Ya. Saya sering mendengar kicauan-kicauan begitu. Kasih saja itu mahasiswa supaya dia demo itu. Nanti kalau itu deal ya. kalau itu mungkin bukan soal pribadinya yang bermasalah, tapi organisasinya bisa jadi. Apalagi seniornya kan ya. Dia punya kepentingan politik dengan itu sehingga dia gunakan pihak ketiga dalam hal ini mahasiswa. Serang itu untuk dia secara cepat melompat untuk mendapatkan posisi itu. Nah, itu sih ada. Kalau konteksnya itu kalau saya pribadi Yang pertama dulu tadi, Iya. yang apa soal yang apa tadi yang soal mengkanter, Anda menjawab menjawab itu. Itu kan ini kan tadi secara pribadi dulu. Kalau soal yang misalnya ini pergi ke demo itu lain itu kalau soal lain, pribadi. ya, Lain itu. Mungkin bisa jadi organisasinya bermasalah. Kalau saya pribadi melihat itu ya. Kalau pribadi ini itu tadi apa tujuan saya gitu. Saya masuk di organisasi apa yang saya mau dapat? Manfaat apa yang saya mau dapat untuk pribadi saya dan tujuan saya dengan kebermanfaatan untuk sosial saya dalam kehidupan saya. Karena seperti tadi kan bahwa kita ini dari lahir sudah ada dalam konteks organisasi, kehidupan sosial dan kita itu tidak bisa lepas. Akhirnya ya karena misalnya ini kita ini mau jadi istilahnya misalnya diistilahkan Jadi dakwah, jadi orang gitu ya. Ya jadi orang lah. tahu jadi orang Ya jadi orang bisa bermanfaat untuk orang. Tahu jadi orang karena lolos gitu. Ya seperti itu. Jadi orang kan lolos Memang mungkin ya penting tujuan sebenarnya karena saya sering kali mendengar karena ada senioritas sehingga dia dimanfaatkan oleh seniornya gitu ya. Ikut-ikut akhirnya kuliahnya terbengkalai. Jadi Saya sepakat itu kalau soal tujuan harus betul. jelas. Soal itu tadi bilang terbengkalai kuliahnya. Apa yang antum sampaikan dua-duanya kan sesuatu yang mulia gitu. Amin. Itu kan harapan kita tuh sesuatu semua. yang mulia semua ya. Kalau soal itu tadi bilang terbengkalai, bisa saja itu kayak kultur dalam itu yang kita bilang tadi senior yang diperintah dan sebagainya sehingga kuliahnya itu dia tidak perhatikan. Kalau saya pribadi di organisasi yang saya masuki itu kan organisasi yang bahkan mengajarkan kepada kita cari dulu apa tujuanmu masuk di organisasi. Kalau tujuanmu kau tidak dapat di organisasi Keluar. keluar saja. Begitu. Anda keluar. Tidak keluar kan karena kan yang saya ingin capai apa tujuan saya masuk di organisasi saya dapat gitu. Jadi saya berproses sambil kuliah. Jadi alhamdulillah kuliahnya juga enggak ada istilah-istilah kayak di DO atau di apa kita tidak ada. Yalah jalan Alhamdulillah ya. Seperti itu kalau saya secara pribadi. Kemudian yang kedua ini soal tadi apakah yang bermasalah pribadi atau organisasinya soal terbengkalai kuliah. Bisa jadi organisasinya gitu. Organisasinya mungkin yang
Yang terlalu mendoktrin ya, gitu terlalu ya. mendoktrin bahwa kuliah itu formalitas. Bahasa saja buku. Ya itu tidak. Apalagi tidak menghargai dosennya Ya, mungkin ya. itu tidak bukan pribadinya yang bermasalah, tapi berangkat dari doktrin di organisasi itu, ada faktor eksternal gitu ya, ada faktor dari eksternal luar. yang bisa membuat akhirnya pribadinya juga rusak. Dia tidak tahu apa tujuannya masuk di organisasi itu, masuk di komunitas itu, sehingga ya terbengkalai kuliahnya, mungkin apa hubungannya dengan orang juga tidak bagus dan sebagainya. Kan itu banyak terjadi. Tapi kalau orang-orang yang jadi atau jadi manusia itu ya, jadi orang sebagai aktivis atau organisatoris itu bagus dan berbeda secara kepribadiannya, karakter pribadinya seperti itu. Saya melihat memang orang yang mampu menyeimbangkan dua-duanya, organisasi dan juga kuliah dan juga pengembangan kapasitas itu ideal memang secara penampilan ya, bahwa dia baru tampil saja sudah ideal. Nah, beda kalau memang mungkin ada yang terbengkalai satu-satunya. Mungkin dia kalau misalnya dikasih biaya sama orang tuanya, dia bohong-bohong kan ke orang tuanya, padahal kasihan. Nah, saya mau ke Pak Ketua. Ini enggak tahu ini. Penonton kita enggak tahu ini ketua apa. Intinya silakan Anda perkenalkan diri Anda. Karena saya jangan sampai salah menyebutkan kepanjangan karena panjang masalahnya. Nah, bagaimana Anda karena saya dengar-dengar akhir-akhir ini sebagaimana tadi di pembukaan bahwa banyak organisasi yang mungkin akan nanti menganggur seniornya. Gitu ya. Karena tidak ada lagi orang yang mau dipimpin gitu ya. Mau jadi semua pemimpin. Gimana Anda menyikapi nganggur sebagai senior? Sebenarnya kalau ini soal senioritas ya. Senior tidak akan menganggur sebenarnya. Cuman kalau yang kita anggap sebagai pekerjaan adalah perpeloncoan, memang sudah seharusnya senior menganggur. Kalau yang dianggap pekerjaan senior itu adalah perpeloncoan, pembalasan. Nah itu memang satu gula-gula dimakan sampai 7 orang. Kalau saya pribadi sih kayak kultur begitu sebenarnya bukan, memang sudah seharusnya bilang menganggur Mako. Kami kalau bisa bahkan di pensiun dini. Iya betul. Pensiun dini kan toh. Gimana Anda melanjut? Artinya kultur itu kalau saya pribadi harusnya dihapuskan gitu ya. Iya, enggak kalau perlu enggak perlu ada gitu. Begitu kan. Soal senioritas dan sampai kan sekarang organisasi jadi dibenci atau ada cerita-cerita dalam tanda kutip bilang organisasi seperti ini karena perbuatan-perbuatan itu. Nah, kalau Pak Ketua bagaimana? Saya mau yang spesifik apa kira-kira? Ya, spesifik soal tadi, senioritas. Bukan soal senioritas sebenarnya yang saya mau tagih, soal apa respon Anda dengan kampanye soal tidak usah masuk organisasi, kuliah saja. Oh iya, kalau yang soal itu tadi kan saya sudah jelaskan tentang mungkin landasan filosofis kan, betul. Keperluan kita gabung organisasi. Tapi kalau soal begitu saya bilang ke Imran tadi, yaitu ke orang saja. Bahkan kalaupun semua orang mau bersepakat bahwa organisasi itu tidak penting, tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada persoalan. Misalnya 1-2 orang mahasiswa bilang tidak penting organisasi, ya tidak ada masalah, ya silahkan jalan sendiri karena sejak awal kita menganggap bahwa organisasi itu tidak wajib. Yang wajib itu tujuan. Organisasi ini kan kendaraan ya. Organisasi ini kalau bahasa Arabnya itu wasilah tuh. Wasilah sampai ke tujuan kita. Jadi kalau suatu hari misalnya, kenapa semakin ke sini tujuanku itu semakin jauh, jangan sampai saya salah kendaraan, ganti kendaraan. Ini soal dinamika memilih organisasi misalnya, tapi soal harus gabung organisasi itu sangat personal sekira sifatnya atau kalau mau gabung ya gabung, kalau tidak ya terserah. Atau juga yang rasakan nanti pasca kampus kamu juga. Tapi kita sebagai orang yang di organisasi, ya karena harus kita akui ada kepentingan tuh untuk menjaga nafas pergerakan, ya kita pasti sampaikan yang manfaat-manfaatnya. Harus memarketing. Itu kan menginfluensi orang untuk bagian dari itu semua. Karena kalau tidak ada kader, tidak ada regenerasi, organisasi ini mati dan senior nganggur. Bukan soal nganggurnya. Ini kalau yang pergerakan. Kalau yang pergerakan ini
itu sifatnya karena dia ada filosofi pergerakannya, jadi dia itu dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang. Bukan Sehingga butuh regenerasi. Iya, bukan semisal kayak kepenulisan, lagi-lagi soal kepenulisan saya cerita. Misalnya kepenulisan, ini seniornya sudah selesai, dapat senior lain yang masih di kampus dan bisa nulis, yang itu bisa bubarkan saja, tidak ada masalah. Toh juga kita hanya ingin belajar menulis, tetapi beda kalau kayak organisasi apa namanya yang punya idealisme. pergerakan itu, bahkan kayak BEM juga seharusnya begitu menurut saya ya. Tapi sebutlah saja yang di luar kampus saja atau yang organisasi pergerakan atau organisasi kepemudaan, itu napasnya harus panjang. Dan regenerasi itu suatu hal yang mutlak. Karena cita-citanya memang panjang selama negeri dan bangsa ini ada, selama itu pula dia diharapkan ada. Nah, begitu. Jadi mutlak itu soal regenerasi. Tapi kalau soal itu tadi, ya saya tidak ada soal lah kalau ada yang bilang kuliah saja atau tidak. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi, ada teman-teman yang karena urusan organisasi sampai membohongi orang tua, itu saya kira tidak tepat. Tidak tepat. Diselewengkan uangnya gitu toh. Nah, dibilang saya mau bayar SPP, ternyata dia ambil cuti misalnya, dia ambil cuti dan baru pakai poya-poya dan sebagainya. Iya, masih parah itu kalau kalau poya-poya itu biasanya untuk organisasi ya itu sudah tidak inilah. Dan juga saya kira memang ada baiknya itu dipertimbangkan soal cepat selesai. Saya secara pribadi nih ya, ini bukan mazhab organisasi, tapi secara pribadi menganggap bahwa apalagi kalau kita dibiayai, sebisa mungkin cepat selesai, supaya tidak tidak membebani orang tua. Nah, tapi kalau misalnya kalian misalnya ini yang nonton biaya kuliah sendiri, siapa yang mau tuntut? Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada kewajiban kita. Mau cuti, kasih laporan bilang bagaimana kuliahmu, walaupun itu beban tugas moral mungkin dari orang tua, dari keluarga. Betul. Tapi secara hierarkis ya nggak ada, saya sendiri yang biayai hidupku. Begitu. Ada kemerdekaan atau kebebasan sendiri lah. Kalaupun misalnya finansial. kalaupun misalnya senior, doktrin apa dan seterusnya, ya itu saya kira bab lain yang perlu disikapi dengan bijak toh dari kita sendiri. Tapi soal orang tua, soal keuangan itu memang harus dipertimbangkan, apalagi kalau alasan-alasannya itu tidak rasional. Misalnya ini karena perjuangan itu saya nggak tahu juga perjuangan apa ya. Nggak jelas. Kecuali konkret perjuangannya ya mungkin boleh lah. Mungkin pertanyaan lanjutan ya mungkin saya yang bisa saya sodorkan ke Anda berdua ini. Kan Anda sudah lama hidup di organisasi. Oh, di organisasi. Kalau lama hidup saya berapa ya? 1/4 abad saya. Nah, apa yang Anda akan tawarkan ke adik-adik? Ini ya di promosi organisasi. Soal mau promosi soal organisasi tidak masalah. Apa yang Anda ingin tawarkan soal ini efisiensi? Anda kan sudah merasakan trial error mungkin di dalam organisasi. Mungkin Anda bisa sampaikan bahwa jalur ini kau jangan ambil. Jalur ini Anda harus berproses di situ. Nah, ini misalnya soal dulu saya begini, ini ternyata tidak tepat. Begitu saya renungi, misalnya muhasabah diri. Artinya ini hasil refleksi kita. Iya, Anda harus menyampaikan dulu itu. Pada saat mahasiswa ini yang saya lakukan dan ternyata pasca kampus tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nah, itu mungkin Anda bisa tawarkan berdua gitu, supaya bisa menjadi jawaban. Ya, apakah betul-betul organisasi itu masih relevan lah. Apalagi Anda tadi sudah khawatirkan soal tidak adanya kader regenerasi. Bukan karena spektrumnya itu sudah pada pas pandemi ini betul-betul rasa keorganisasian itu nggak terlalu terlihat. Silakan disampaikan. Soal atau refleksi pribadi. Refleksi pribadi. Kira-kira sepengakuan dosa lah gitu selama organisasi. Bagus diksi itu ya. Saya yakin Anda banyak dosa di organisasi. Betul. Artinya di organisasi sebutlah plus minus tetap ada ya. Dan itu kan dalam realitas kehidupan juga seperti itu, plus minus. Atau mungkin soal dosa dan pahala mungkin kalau dalam konteks agama ya. Tetap ada lah. Silakan nih. Seperti itu. Artinya dosa organisasi dan pahala organisasi tetap ada ya. Kembali lagi secara pribadi merefleksi soal keaktifan di organisasi.
positifnya dulu ya. Positifnya itu Seharusnya negatifnya Positifnya dulu. semua. Oh, negatifnya Negatifnya dulu. Ya negatifnya itu karena banyak minta di positifnya. ya jadi Jangan yang manis-manis semua disampaikan. Jadi perlu disampaikan yang negatif. Anda harus jujur dari awal. Betul. Ini soal di organisasi ya. Mungkin yang banyak terjadi ini terkait yang akhir-akhir ini juga ya. Saya update info-info itu sampai organisasi dikatakan misalnya tidak relevan, organisasi ini tidak bagus lah karena misalnya ada apa namanya kasus-kasus misalnya kejadian antara senior dan junior misalnya di satu kos atau di satu Kekerasan apartemen seksual misalnya dan atau sebagainya. istilahkan kekerasan seksual lah di organisasi toh. Saya secara pribadi harus diakui bahwa itu sesuatu yang kita tidak harapkan. Makanya dalam mengkanter itu bagaimana kemudian supaya kita tidak ke jalan yang seperti itu dan itu secara apa namanya kehidupan kita ini berorganisasi tidak bagus, kemudian karir pribadi tidak bagus dan agama juga apalagi Pasti itu kan ya. disebut diharamkan kan seperti itu. Bagaimana mengkanter itu gitu? Apa poinnya mau dikantor? Poin mengkanter cara bergaul kita di dalam organisasi. Karena ini yang banyak terjadi sih. Dosa dalam pergaulan organisasi itu kan dimudah-mudahkan. Itu mungkin maksud yang mau itu salah satu poinnya ya, bahwa di dalam organisasi apa namanya? membangun interaksi entah senior dengan junior, entah misalnya laki-laki dan perempuan, ini perlu dijaga, filter lah. Kira perlu apa tadi ya kan? Perlu dijaga. Perlu dijaga. Kenapa perlu dijaga? Pertama ini apa namanya pada konteks senior juniornya. Ini kan yang terkadang sampai ada kekerasan. Kayak kemarin itu ada kasusnya teman ini dikader kemudian meninggal. Bukan karena ya saya enggak tahu lah kalau soal takdir dan sebagainya ya, entah takdirnya yang mati di situ, tapi ini ada sebab takdirnya itu kayak mati. Tapi ada sebabnya itu yang dipermasalahkan gitu. Dan ini kan kembali lagi bahwa ini organisasi gitu. Jadi kembali jadi tanda tanya gitu bahwa apa sih sebenarnya yang dikerjakan di organisasi. Makanya bagi saya secara pribadi bahwa organisasi ini kan punya tujuan, punya visi dan misi yang besar, punya konstitusi yang jelas gitu, bagaimana arahnya. Sisanya dijalankan, bagaimana proses pengkaderannya, bagaimana apa namanya proses-proses yang ada dalam proses pengkaderannya itu jelas gitu. Berarti yang Anda mau soroti sebenarnya soal apa namanya interaksi senior dengan junior, dalam hal ini ada kekerasan. Yang kedua mungkin juga soal apa namanya perempuan dan laki-laki sampai tadi lagi soal kekerasan seksual, kembali lagi soal kekerasan. Karena itu banyak terjadi ya. Dan itu bisa disebut kayak rahasia umum gitu. Makanya rahasia tapi sudah umum ya. Iya, rahasia tapi sudah umum. Bisa ya. Dan itu banyak terjadi pemanfaatan lah istilahnya ya dalam organisasi, pemanfaatan dalam tanda kutip jelek lah toh. Berarti adik-adik bisa jadikan catatan ini soal. Makanya itu saya bilang maksudnya cara berinteraksi di filter. Kalau memang interaksinya itu soal organisasi, bicara organisasi, kegiatan, dia datang dan sebagainya, itu kan enggak ada modus-modus lain. Modus lain karena modus-modus di organisasi itu bisa dibilang ya lumrah lah. Maksudnya yang itu dipanggil adik-adikan gitu ya. Karena ada kepentingan pribadi dan ini datang dulu Dinda. Itu ada mau diurus. Ada pernah kejadian kan? Ada mau diurus jadi lurus gitu. Dia dikader dengan alasan modusnya kan dia sudah dikader. Modusnya ditelepon, diajak ke tempat itu. Bagus komunikasinya. Tapi lama kemudian dia sudah mulai curiga sampai ke tapi bukan sekret ya, sampai ke satu ruko. Akhirnya didapat di situ. Dan itu awalnya katanya ada kegiatan organisasi. Nah itu yang saya maksud. Ini kita sebagai refleksi. Ya refleksi saya secara pribadi ya difilter lah. Kalau memang ini kepentingan apa namanya di dalam organisasi kegiatan, mensupport kegiatan, membantu teknis di kegiatan-kegiatan, pengkaderan, seminar atau apa. Nah itu bagus. Penunjangnya kan itu tujuannya memang kita pengembangan diri kan. Artinya memang kekuatan iman dari terutama mahasiswi kan yang betul. Perempuan ini kadang jadi labil sangat labil apalagi di usia-usia mahasiswa itu betul-betul filter semacam itu kadang hilang karena mungkin ada tekanan dari senior dan lain sebagainya tidak bisa nolak kan. Nah itu mungkin dari Mas Imran. Kalau dari Pak Ketua? Saya ini kan saya. Ya. Ini saja kira-kira. Kalau saya
tadi kan yang soal dosa-dosa misalnya. Iya. Saya memaknainya bukan dosa yang kayak yang dalam pandangan agama. Iya, iya, betul. Dosa Mungkin ini orang semuanya akan bersepakat mungkin sama saya ya. Iya. Kira-kira apa itu? Jual air minum di lampu merah. Iya. Nah, Ini terutama bidang usaha dan dana, mungkin ya? Iya, ya itu mungkin yang menggawangi, tapi secara umum ini kan atas kebijakan organisasi. Iya, betul, Iya. betul. Arahkan kader jual air minum di. Apa? Gorengan. Saya tidak pernah dapat gorengan, yang biasa saya dapat kalau penggalangan dana ya minuman-minuman itu, air minum atau jus-jus atau apa di lampu merah. Yang pertama, dasarnya kan kita ini mau masuk organisasi tadi ada tujuan pribadi. Kemudian salah satunya memang yang paling diharapkan itu adalah kreativitas kita atau Skill ya. yang tadi itu kan yang 3 atau 4 itu. Yang kayak critical thinking, creativity, collaboration, kompetisi itu. Yang begitu-begitu. Nah, pertanyaannya menjual air di lampu merah itu apa itu? Kreativitas atau apa gitu? Ini otokritik juga karena di organisasi yang saya berkecimpung di dalam adik-adik itu masih biasa gitu. Saya bilang, terus apa gunanya kita berorganisasi? Kita ini kan orang intelektual ini. Lakukan cara-cara hina gitu. Dah hina. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Ini kan jual beli kan halal, dah hina. Cuman maksud saya, Anda kreatif sendiri lah. iya, yang begini-begini tanpa gabung organisasi kalian bisa lakukan. Orang tidak sekolah sekalipun, anak-anak sekalipun bisa menjual air minum Jangan temani gitu ya, di lampu merah. Sudah ada di lampu merah itu anak-anak kasihan. Terus kita juga datang dengan gaya seperti itu. Nilai kreativitasnya di mana? Critical thinking kita Di mana? di mana gitu? Gitu tuh. Ini kan pertanyaan besar. Iya, hal-hal receh gitu. Hal-hal receh, walaupun yang pernah saya dengarkan dan tidak saya bisa benarkan, katanya untuk melatih mental. Ini kan menurut saya ini tempat persembunyian ini. Yang melatih mental itu katanya supaya dilatih mentalmu. Yang dapat Cara lebih-lebihnya mungkin ya, yang dapat keuntungannya mungkin ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya memang kita butuh uang untuk kegiatan, tapi disampaikan ke kader-kader, oh ini supaya terlatih mentalmu. Gitu ya, ini supaya terlatih mentalmu. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah canggih, masa nggak digunakan kan? Jual online misalnya. Ya jual online gitu-gitu. Atau apa jual kos-kos itu kan apa kalau di Shopee itu kan orang untung gede kan. Terlihat ideal. Sama juga sih sebenarnya. Cuman mungkin agak sedikit keren aja ya jualan online misalnya. Tapi apa namanya? Kreativitasnya itu tidak ada menurut saya. Sama-sama menjual. Saya itu maunya saya pribadi. Coba gitu, jualan kita itu bukan jualan seperti orang. Jual buku misalnya atau apa? Bukan soal produk juga, tapi soal cara kita cara kita mendapatkan uang gitu. Kalau menjualin kan cuma tempatnya yang beda, satu di lampu merah, satu di online. Maksud saya caramu dapat itu yang kreatif sedikit lah gitu toh. Kira-kira apa tawarannya? Nah itu sebenarnya yang agak. Kalau misalnya ini kan jadi apa namanya rahasia umum lu lagi kan? Ada iuran organisasi baik itu sesama pengurus, dana perjuangan. Iya, antara senior apalagi yang misalnya ada senior sudah kerja gitu di pemerintahan. Kita mintai proposal. Gimana menurut? Iya, kalau saya ini kan bergulat ya, soal proker itu kan butuh uang. Pemateri mau dibayar, misalnya kita mau makan dan sebagainya. Kalau saya yang pertama, saya bagi dua kembali. Yang pertama kalau misalnya kayak organisasi yang sifatnya tadi untuk kepentingan pribadi, misalnya organisasi peminatan. Yang kedua organisasi pergerakan. Kalau organisasi peminatan itu sebenarnya dari kreativitas tak saja meng-create satu kegiatan yang bisa mendatangkan banyak massa. Ini kan teori dasar ekonominya bilang begitu. Kalau terjadi apa bahasanya itu? Intinya kalau terjadi keramaian, maka tercipta pasar. Kalau ada pasar, berarti kita butuh
produk untuk dijual karena pasar kan? Jual tiket bukan maksud. Bukan. Oh. Apapun ya. Intinya Kan ada yang viral sekarang itu gara-gara buat semacam perhelatan besar. Ternyata tiketnya nggak terjual habis. Yang tersiksa adalah panitia harus tekor banyak ratusan juta. Yang saya maksud ini kan bukan rahasia, maksudnya ini pengetahuan umum saya kira. Ya cari sponsor yang saya maksud. Cuman kan pertanyaannya bagaimana cari sponsor. Di situ dilatih kreativitas kita. Coba pikirkan bagaimana caranya supaya sebanyak mungkin orang bisa datang. Kalau kemampuan kita mendatangkan orang itu bagus, ini bahasanya ini sponsorship ini gampang masuk. Iya, betul. Oh saya mau Karena banyak orang datang. Saya mau pasang logo di situ supaya orang tahu produkku. Gitu toh. Juga kemampuan kita mencocokkan, misalnya kegiatanku ini kegiatan apa, misalnya kegiatan kepenulisan. Ya jangan minta sponsor di pakaian atau makanan. Mungkin kalau pakaian mungkin agak relate dia karena orang setiap hari butuh pakaian. Tapi kalau kayak makanan mungkin yang agak kontras. Nah, carilah sponsor, misalnya sponsor buku, toko-toko buku, atau mungkin. Tapi kalau diperhadapkan dengan kondisi, misalnya buku kan di Sulsel ini mahal. Beda kalau mungkin di Jogja, di Bandung. Intinya itu konsep secara umum betul. Itu yang kayak peminatan tadi. Nah, kalau di pergerakan ini yang memang butuh kita kaji dengan serius, karena menurut saya awal mula juga terjadi semacam pendidikan korupsi itu di organisasi. Ini mungkin dosa juga ya. Dosa organisasi ya. Kenapa saya bilang begitu? Itu tadi yang disampaikan, dan ini pengetahuan umum. Kita itu mau kegiatan butuh uang, Pak. Kita buat pengkaderan saja, misalnya 3 hari, yang sebentar itu 3 hari, ya 4-5 juta. Pertanyaannya 4-5 juta itu dari mana? Kalau dari kantong kita sendiri ya anggaplah kita bisa ngumpul 1 juta ya. 4 juta dari mana? 4 juta dari mana? Dari senior misalnya. Untung-untung kalau kita punya senior yang kaya dan loyal, hatinya bagus. Kemudian nilainya terhadap akhirat itu besar, jadi bilang ini infak ini deh. Tapi kan kebanyakan misalnya kita punyanya senior atau senior kita itu yang kayak tadi bisa di pemerintahan atau dia pegang bisnis, ya itu sedikit banyak dia ada interest, ada kepentingan. Nah di sini awal mulanya ketika kita minta, kita harus siap-siap bahwa suatu hari, kalaupun tidak dia minta langsung, suatu hari dia minta balasan. Kalau walaupun dia tidak bahasakan secara kasar. Nasir lebih berbahaya katanya utang budi daripada utang. Betul. Utang uang. Iya, suatu hari dia akan minta, walaupun dia tidak sampaikan secara kasar, tapi kita yang sebagai harus mengerti bahwa ini balasannya. Nah, saya lihat ini sejauh yang saya tahu ya. Belum ada yang menciptakan kayak atau mekanisme pendanaan organisasi yang betul-betul rigid. Nah, saya baru lihat satu, ini tidak apa-apa saya sebutkan, di HMI itu dia punya lembaga pengkaderan, cuman itu masih khusus pengkaderan. Dia punya semacam yayasan, jadi di yayasan ini para senior itu berdonasi di sana untuk kepentingan pengkaderan. Tapi organisasi ini kan bukan cuma pengkaderan. Ada organisasi-organisasi rapat, dan itu bergengsi, Pak. Mahasiswa sekarang itu kayak gaya parpol juga. Hotel ya? Bukan soal hotelnya, tamu-tamu undangannya, jamuan-jamuannya. Padahal ini kan kita orang miskin, kalau bisa dibilang mahasiswa ini kan orang miskin. Gitu. Apa artinya orang miskin? Ya, kita ini bergaya elit, jangan berpoya-poya gitu toh. Tapi ini kita mau gaya elit lah gitu-gitu. Saya ingat, gimana organisasi menanggapi KKN? Karena ada senior, saya sebagai junior. Oh, maksudnya di kelompok KKN? Iya, bukan KKN kolusi itu kepanjangannya. Oh, kolusi nepotisme. Gitu ya. Saya selesaikan sedikit yang soal keuangan tadi. Saya ucapkan supaya saya tidak lupa. Ini jadi pertanyaan. Ini karena juga sudah sempat saya pikirkan, misal ya kayak organisasi pergerakan itu. Organisasi pergerakan itu kan kadernya banyak karena dia sudah lama usianya. Yang paling muda mungkin kalau kayak sekarang ini termasuk kami ini salah satunya yang masih muda. Itu pun mudanya sudah 1/4 abad, 25 tahun. 25 tahun. Maret nanti sudah 25 tahun.
atau mungkin sudah ada yang masih lebih muda lagi tapi itu masih agak-agak basis keagamaan. Tapi Ormas. itulah mahasiswa, tapi itu pun maksudnya kalau kayak kami ini mungkin kami yang paling muda. Kalau 1.000 adalah, masa enggak ada 1.000 kader kan? 1.000 itu adalah. Ini yang belum betul-betul mungkin berpenghasilan. Nah, saya menghitung-hitung 10.000 saja sebulan senior-senior atau alumni atau bahkan kader itu berdonasi di satu lembaga yang kita percayakan, kita buat lembaganya misalnya, mereka berdonasi di sana secara reguler tiap bulan 10.000 atau mungkin bisa disiasati sekaligus setahun saya bayar setahun 120.000. 120.000 dengan angka 10.000 saja per bulan. Ini kan artinya kalau 1.000 ada 10 juta. Ada 10 juta ya. Ada 10 juta. Dikali 10.000. Iya. Kali 10.000 sebulan itu 10 juta. Artinya kalau setahun ada 120 juta. Nah 120 juta ini saya hitung-hitung organisasi kepemudaan. Saya sambil contoh kayak kami ini. Di tingkat wilayah itu sudah bisa selesai. Dari wilayah sampai kampus. Pengkaderan, kegiatan itu sudah bisa selesai. Program-program. Catatannya, ya gaya kita jangan gaya parpol. Maksud saya gaya parpol itu jangan elitis sekali lah gitu. Harus di hotel. Ya yang penting layak juga lah ya. Maksudnya jangan juga bilang selalu di outdoor di lapangan karena kita enggak juga begitu maksudnya. Tapi ukur diri lah gitu. Ya seetiknya lah seetiknya. Dengan 120 juta itu kalau normal kegiatannya itu selesai. Ini dengan 10.000. Iya, betul. Dengan 10.000 itu bisa dijangkau oleh kader dengan alumni juga. Pertanyaan masa nggak bisa sih 10.000 dari senior gitu kan? Daripada kita minta tiap ada kegiatan dimintaki lagi kan? Selain senior yang tidak enak, kita juga punya perasaan Pak masa minta terus kayak gitu kan? Ya, sama senior terus. Sama senior baru terus senior minta. yang sama lagi. Senior yang sama lagi karena senior yang kita kenal yang kita minta. Iya betul. Yang tidak dikenal tidak bisa Apalagi diakses. kalau mahasiswa tidak punya kenalan anak pejabat. Nah itu. Nah ini kan itu baru standar 10.000 ya. 10.000 per bulan itu kalau 10.000 per bulan berarti hanya sekitar 300 rupiah lebih per hari dia donasikan. Dalam sebulan. Dalam sehari 300 rupiah maksud saya dalam sehari. Ini kan ada yang lebihan kan misalnya orang donasi 1.000 per hari. Kita cuman 300 rupiah, 10.000 per bulan. Berarti 10.000 per bulan. Masa nggak bisa gitu kan? Masa nggak bisa. Dengan itu saja organisasi selamat. Kita bebas dari transaksi dengan elit gitu. Sehingga kepentingan bila misalnya sponsor. Iya, saya pernah mendapat satu Tapi memang itu tantangannya berat, cuman caranya ada. Saya bilang katanya selama ada sponsor artinya tidak ada idealisme kita. Gimana? Jadi kalau kita disponsori orang artinya ada minimal kalau bukan utang jasa, ya utang budi. Apalagi ada pesan-pesan khusus gitu kan. Minimal dalam sambutan sampaikan inilah gitu ya. Tadi bisa dilanjutkan soal KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, mungkin yang di nepotisme ya yang khususnya. Keluarga. Kolusi ya yang senior karena saya punya junior ya. Nepotisme itu. Oh, ya, kolusi ya, kalau kolusi apa itu? Kalau korupsi kan kita tahu ya korupsi. Iya. Kolusi saya yang kurang paham kolusi. Nepotisme itu yang karena kedekatan. Nepotisme. Dari Imran dulu mungkin gimana? Atau dari Ari juga nanti sebenarnya bisa kita minta atau gimana pandangan soal? Siapa tahu nanti atau jadi pejabat gitu kan. Iya. Kalau secara pribadi tidak masalah selama berkapasitas. Iya. Apa salahnya kan? Iya. Itu yang saya dengar ya. Kalau dia memang punya kapasitas, kecuali memang kalau dipaksakan dia tidak punya kapasitas, misalnya dalam satu urusan, misalnya dia keahliannya ini terus ada jabatan kosong ya ditarik, tidak punya kapasitas, itu yang jadi. Di situ sebenarnya kalau saya di situ intinya tidak ada itu soal kedekatan itu urusan lain. Iya. Saya secara pribadi ya, tadi kan soal KKN-nya, tapi kita mungkin lebih kepada apa namanya? Nepotisme ya. Bahasanya sekarang orang dalam. Ya orang dalam ya. Gimana menyikat orang dalam? Orang dalam, nah silakan bisa begitu. Karena dia bukan tidak seidealisme dengan saya misalnya, ada syaratnya gitu ya. Iya betul. Saya tadi disampaikan Bang Ari bahwa kalau dia berkapasitas, dia punya mungkin ide atau gagasan dari apa yang ingin dia tawarkan ke juniornya, bilang dukung saya begini.
Nah, itu tidak masalah bagi saya juga secara pribadi ya. Cuma dua ya, bahwa Masalahnya. ya bukan masalahnya Oh, dua. iya. Soal itu tadi boleh-boleh saja kalau memang dia punya kapasitas. Betul. Ada yang bisa dia tawarkan ke kita bilang, kalau saya begini Dinda, itu tidak ada masalah ya. Karena di sisi lain pertama kita ini kan di organisasi yang tadi punya tujuan gitu. Nah organisasi kan ini punya tujuan dan siapa di organisasi itu tujuan kita bersama-sama. Misalnya tadi, misalnya saya ini misalnya kader kami lah misalnya. Kami kan punya visi sebagai wadah mengkader calon-calon pemimpin masa depan khususnya di Indonesia misalnya. Itu kan tujuan kita bersama gitu. Nah kalau misalnya ada senior ini yang menawarkan diri bilang saya punya ide dan gagasan Dinda. Nah istilahkan Dinda lah atau kan dan sebagainya toh. Itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kalau tidak ada ide dan gagasan yang bisa dia tawarkan ke kita Dan dia paksakan. dan dia paksakan, itu sebenarnya di situ kekeliruan mungkin lah toh. Tidak salah. Ya saya tidak bisa sebut itu mungkin salah ya, karena mungkin orang menawarkan itu ya tetap punya ide, ada pikirannya lah toh. Saya tidak tahu entah pikiran kepentingan pribadi, misalnya jadi pejabat bisa dapat proyek banyak dan sebagainya untuk uang. Bukankah itu bagus? Dapat keuntungan banyak. Ya kalau keuntungannya bagus ya keuntungannya. Cuma ini kan kita tadi bicara tujuannya gitu. Ini kan kita organisasi kan selalu bicara soal bagaimana problem itu bisa selesai. Bagaimana problematika misalnya umat ini bisa diurus gitu ya. Kesejahteraan bermasalah bagaimana disejahterakan. Keadilan yang tidak ada bagaimana keadilan dihadirkan. Kan kalau misalnya ini persoalan kesejahteraan mungkin. Atau misalnya soal literasi mungkin, literasi kurang ini. Misalnya senior ini mau menjawab seperti ini, saya mau masuk di sini, Dinda, saya punya program seperti ini, literasi misalnya, bangun perpustakaan kalau tingkat kabupaten misalnya, bangun perpustakaan di setiap desa untuk membangun literasi. Kenapa tidak? Ini kan ide dan gagasan gitu. Kalau kita hanya mau mensupport untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya tidak masalah. Nah, tapi itu tadi kalau misal itu hanya janji-janji dan sebagainya, itu yang beratnya problem di situ. tersendiri Itu ya. problem tersendiri. Tapi soal mensupport bila diminta untuk disupport tidak ada masalah selama ada kapasitasnya gitu. Nah ini mungkin Kan yang dalam ya. Ini kan soal orang dalam. Jadi ada satu kritiknya itu Mukhtar Lubis ini terkenal sekali. Iya. Ketika dia pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki itu, Mukhtar Lubis ini kan budayawan kita. Iya budaya. Yang paling pertama dia bilang karakter orang Indonesia itu hipokrit munafik. Tapi yang mau saya sampaikan soal feodalisme. Sudah betul-betul. Feodalisme kan. Ini sangat akut ini. Feodalisme sampai sekarang. Dan kalau tadi soal orang dalam, saya melihatnya ini soal etik sebenarnya. Soal etiknya saja. Kalaupun bahasa-bahasa kayak tadi, selama ada kapasitas, ini mohon maaf ya teh kucing lah yang begini-begini. Ini bisa dikasih pembenaran. Bisa dikasih pembenaran bilang, oh, ini ada kapasitasnya. Iya. Carikan alasan saja gitu. Dicarikan alasan saja, gampang dibuat yang begitu. Tapi kan seharusnya ini datang dari, ini mungkin yang agak datang dari kerendahan hati pemimpin, datang dari kerendahan hati orang yang pegang jabatan. Kan kita bisa tahu bahwa ini orang yang punya kapasitas. Atau misalnya bahkan kan bisa sebenarnya dibuka atau diukur gitu. Misalnya kayak mungkin kalau yang teknis-teknis itu ya itu gampang lah itu kan. Misalnya kayak desain apa dan lain-lain itu gampang. Tapi yang membutuhkan itu pikiran dan ini akan berdampak pada kebijakan publik nanti, itu yang nggak boleh sembarangan, harus diuji misalnya tentang ekonomi misalnya di Kementerian Keuangan atau di kementerian lain lah sebut saja gitu. Harus orang ada pikirannya diuji dulu apa yang kau tahu tentang ekonomi, bagaimana pandanganmu tentang ini. Kalau dia lulus boleh. Karena kalau dia dimasukkan baru ditanya kenapa itu dia punya kapasitas ini. Saya memandangnya begitu, ini bisa dikasih pembenaran. Yang penting ada sedikit dia bisa ngomong-ngomong soal ekonomi bisa ini gampang. Kan tinggal ada protokoler kalau saya kuliah. Nah, apalagi mau disampaikan tadi? Terpotong. Enggak, cukup itu saja. Intinya ini soal etis atau misalnya kayak di kampus, pengambilan dosen atau pengangkatan dosen. Orang kita akan dibuka pendaftaran dosen. Kan pertanyaannya kalau misalnya hanya dibutuhkan satu dosen, satu keluarga kita, satu bukan keluarga kita. Pertanyaannya bagaimana cara kita merekrut mereka? Apakah dilihat-lihat saja begitu?
ada jika kapasitas ini atau ada mekanisme yang harus dilewati. Kalau memang ada, ya kalaupun hasilnya nanti keluarganya berarti bukan karena keluarganya tetapi karena dia yang unggul melewati mekanisme itu. Prosedural dia sudah lewati dan kapasitas memang ada. Tapi kalau tidak ada mekanisme yang dia lewati, kemudian kita bilang ada kapasitasnya, ini pembenaran nanti ujungnya. Ini soal etik kan? Soal etiknya. Nah itu mungkin yang terakhir dari saya. Ini terakhir sebelum diambil alih sama host. Karena sudah diambil alih, saya lupa tugas saya. Iya, ini karena sudah durasinya mungkin sudah agak panjang. Iya. Salah satu ini autokritik mungkin ya untuk teman-teman. Salah satu yang saya lihat yang kurang program kerja sekarang itu dari teman-teman keorganisasian. Saya nggak tahu ya kalau udah sekarang. Ini organisasi apa nih? Kayak pergerakan atau BEM atau peminatan? Iya, secara umum. Apapun lah yang ingin ini kan. Proker yang kadang kan kita melihat itu proker-proker yang sifatnya sangat-sangat teknis gitu. Kadang misalnya pelatihan apa Microsoft Word gitu kan. Excel misalnya. Itu kan harusnya sudah tidak jadi gitu. Harusnya sudah tidak diadakan karena orang nonton apa. Itu hanya dikasih apa kamu nonton ini untuk ini. Yang kurang menurut saya ini secara pribadi ya, karena antum ini orangnya, adalah soal aktif dalam dalam kepanitiaan dalam skala internasional. Misalnya di teman-teman di kami ada nggak proker yang memang selain di pusat, kalau di pusat mungkin ya karena memang skalanya sudah. Tetapi saya pernah mengusulkan sih sebenarnya ada salah satu HMJ. Kalian sebenarnya sudah layak main internasional karena akan berbeda rasanya. Kenapa saya mampu katakan itu karena saya hampir 2 tahun saya bergelut di yayasan yang memang skop internasional dan saya merasakan itu manfaatnya banyak sekali. Soal lobby mungkin ya akan ke sana nanti. Soal misalnya bagaimana menjamu tamu luar negeri mungkin ya, dan itu akan berdampak mungkin akan berdampak pada soal bagaimana dia mampu melihat secara global ini sehingga tadi soal tujuan-tujuan yang sifatnya kebangsaan, mungkin secara mandiri dia akan belajar sendiri karena ada pengalaman berinteraksi dengan orang luar negeri begitu. Nah ini saya tidak tahu apakah sudah ada soal kami nanti Imran yang jawab. Iya. Karena kebijakan apa ya? Kebijakan publik. Karena menurut saya organisasi itu yang supaya dia menjual sebenarnya selain itu adalah yang paling ingin menurut saya yang ingin ditawarkan kepada mahasiswa bukan hanya soal mengurusi hal-hal teknis seperti persuratan misalnya, itu kan teknis sekali. Social impact. Kalau dia misalnya dia mampu kan tadi soal organisasi itu kan mampu mengorganisir event-event yang skalanya skalanya mungkin desa, kabupaten dan sebagainya. Kalau dia punya pengalaman misalnya menghandle acara skalanya internasional, itu kan satu nilai jual lah, mampu dimarketingkan ke mereka bahwa ini loh kita mampu berinteraksi dengan dunia internasional misalnya. Dan itu memberikan nilai tersendiri. Nah, itu sih kalau saya sebagai masukan-masukan karena ada beberapa organisasi yang saya tanya ya itu yang tadi saya katakan bahwa yang terlanjur bisa bicara itu doang. Gitu. Yang terlanjur bisa beri sambutan assalamualaikum seniornya saja. Yang terhormat itu kan datang disambut. Itu saja, nggak ada yang lain. Nama itu individualis sekali. Sama sistem perekonomian dunia mungkin cuma satu yang dikenal, mungkin Amerika doang. Kan kalau dalam sistem Islam harusnya menyebar. Kamu bisa itu. Jadi misalnya di KPI lah misalnya ya, di komunikasi lah misalnya. Yang bisa MC cuman itu saja gitu. Yang bisa cuman itu karena itu yang dapat panggung terus. Yang lain ini ngurusi hal-hal teknis, angkat galon misalnya. Pasang spanduk. Hanya di situ jobnya gitu. Hanya di situ jobnya yang sering beri sambutan ini cuman ketua-ketua saja. Enggak pernah. Kenapa bukan kan? Kenapa enggak dikasih bagian lah yang lain supaya berproses. Itu mungkin yang saya lihat sehingga
Saya lihat orang-orang yang tampil itu kan membosankan. Idenya juga nggak ada kan, kosong. Kenapa membosankan? That good looking. Bukan that good looking. Ide-idenya cuma itu doang. Assalamualaikum, sebut-sebut nama satu persatu orang-orang yang hadir itu kan. Sekira that good looking. Iya. Itu kan urusan Habis kita. bukan urusan itu urusan Tuhan, itu soal good looking. Tetapi soal narasi, soal cuma disebut namanya itu kan membosankan sekali sebenarnya. Nah, itu kalau secara pribadi dari saya. Silakan ke host aslinya. Gitu ya. Nanti diarahkan. Kalau bicara mungkin pada konteks kami ya, karena saya berproses di organisasi ekstra kampus di kami itu, saya mulai masuk itu ada istilahnya DM1 ya, dorong marhala 1. Jadi soal itu tadi, siapa yang selalu dikasih job sambutan dan sebagainya, ini soal proses sebenarnya. Dan soal apa sebenarnya, sampai di mana sebenarnya batas yang bisa kita berkontribusi atau sampai di mana mungkin batas peran kita begitu sebagai manusia secara umum ya. Karena kan organisasi hanya mengorganisir, mengumpulkan orang-orang supaya dia dapat potensiku, peranku berkontribusi untuk kehidupan ini saja sampai yang sering ini bersambutan tidak mau kerja yang lain. Bukan seperti itu, tapi kan proses Bukan yang pekerjaannya. Ya, bukan boksinya toh. Bukan pekerjaan. Artinya bukan tidak pernah, karena kan proses itu sudah dilewati jadi panitia. Semisal saya Pasang ke galon ini nggak kelihatan. ya, cuma pas yang sambutan saya nampak. Padahal kan proses itu sudah Panjang ya. sudah dilewati Iya, kan. Masya Allah. Jadi ini soal proses dan soal penjaringan orang gitu mungkin, atau pilihan-pilihan orang. Karena kan di kami itu yang kita ajarkan itu bentuk piramida gitu. Di bawah ini misalnya skala DM1 yang orang ya simpatisannya mungkin kami yang tidak bergabung tapi dia mendukung pergerakan kami kan. Ini kan bukan bahwa mereka tidak bisa jadi orang pilihan yang orang paling di ujung, tapi ini kan soal proses. Kalau dia misalnya mau melewati, misalnya kalau di kami kan ada proses DM1, DM2, DM3 dan seterusnya sampai misalnya jadi IKA. Ini kan soal proses. Kalau kau bisa melewati semua itu dengan kapasitas intelektualmu, literasimu bagus, maka kau bisa jadi orang pilihan. Kan seperti itu. Kalau misalnya saya jawab, misalnya yang ini sudah bisa layak melampaui yang di atas, gimana? Melampaui langsung. Iya, misalnya tadi ngurus-ngurus itu tiba-tiba memang sudah layak bisa beri sambutan. Gimana? Ini kan kalau itu tadi soal kan momentum ya. Bukan nih, apa namanya? Kalau tadi soal proses, ini soal momentum. Jadi yang kalau soal misalnya tiba-tiba langsung bisa ini, nah itu saya kepikiran soal vokalis gitu. Ya. yang begini tetap begini, yang nyanyi. Nah, saya dulu ada pendidikan di pondok pesantren itu ya, mungkin teman-teman juga rasa. Iya. Biasa kalau dibawa sama pembina, tiba-tiba langsung disuruh naik. Enggak ada aba-aba gitu. Iya. Dibonceng, tiba-tiba dibonceng. Misalnya kita mau kemana nih? Ikut saja. Begitu tiba langsung disuruh ceramah. Padahal dia dibawa, lebih layak bicara. Iya. Itu kan satu. Kalau saya sebenarnya sih. Terapi ya. Ya. Itu langsung terterapkan. Betul. Itu kan bukan kalau tadi kan saya itu lebih ke formal ya, maksudnya prosesnya gitu. Itu dalam konteks organisasi. Soal misalnya ada orang dibonceng langsung dikasih job itu, bisa jadi. Misalnya ini kan kalau saya pribadi juga misalnya di bawah saya punya langsung disuruh khutbah gitu. Langsung disuruh khutbah misalnya, atau disuruh langsung sambutan atau apa atau bicara soal ini. Ini kan kalau saya pribadi psike atau guru yang bawa kita mungkin memberikan job itu, dia melihat kita ada potensi ke sana. Tidak harus berproses jadi tukang galong. Tidak, karena kan ini tukang galong itu proses formal sekali di organisasi formal sekali. Ada tidaknya itu bukan sebenarnya jadi ukuran yang harus gitu. Tapi kan itu soal proses saja, kok galong apa dan sebagainya. Untuk ya supaya ditahu ini proses-proses seperti ini kalau kita menjadi besar. Tapi soal itu yang tadi kan di luar dari proses formal di organisasi gitu. Tapi tadi kan konteksnya kan organisasi. Tapi kalau soal itu di luar mungkin ini ekstra. Dan itu secara pribadi mungkin bisa jadi orang itu dilihat punya kapasitasnya, punya kemampuan, kasih. Tapi itu sebenarnya proses juga. Proses juga karena tidak langsung misalnya disuruh tampil langsung perfect gitu. Saya yakin tinggal pembenaran saja gitu. Jadi nanti kan ujung-ujungnya jadi berproses juga bagaimana tampil lebih perfect. Dia akan belajar. Artinya
tetap ada proses, tapi perbedaannya itu prosesnya yang berbeda. Tahu nggak kenapa alasan saya nih? Alasan saya kenapa nggak masuk organisasi yang Nah begitu-begituan? itu yang penting ditahu. Itu yang penting. Karena saya sudah lalui itu di pondok dan itu membosankan sekali. Iya. Yang begitu-begitu. Angkat galon, pasang spanduk. Iya, pas spanduk ya apa yang kayak begitu-begitu kan biar juga ketua kan bisa kerja yang begitu-begitu. Dan saya melihat organisasi itu di situ dia apa nih kecelakaan pertamanya di situ dia menggait apa kader. Karena hal-hal yang receh diperlihatkan seperti itu. Itu yang membuat saya enggak minat. Ya kecuali tadi soal apa public speaking misalnya. Peminatan ya. Peminatan. Karena skill yang iya langsung. karena saya menganggap diri saya itu saya sudah harus layak di situ. Enggak perlu berproses yang begitu-begitu. Oh, berarti itu kembali soal pilihan pribadi gitu. Yang saya ikuti itu bela diri. Nah, itu kan melatih kepercayaan diri. Kamu mau lawan saya kita tarung gitu kan. Saya enggak perlu pakai suara ya. Kalau habis suara kan bisa pakai apa? Pakai gerakan. Kalau nggak bisa milarnya ya. Iya. Kalau sampai di sini ya. Iya. Mau media apa? Mau media apa? Berkelahi mami. Itu katanya satu kepercayaan diri untuk tampil. Apalagi misalnya kita ini penceramah. Ya, kalau penceramah khutbah kan seringkali ada musik tiba-tiba kan. Ada orang gila tuh. Iya kan, harus ada kuda-kuda kan. Gitu. Saya kira kembali ke Ustaz Agung, ambil alih forum. Ini panjang sekali diskusi kita teman-teman sekalian. Mungkin nanti bisa dibagi part-part. Dari soal mahasiswa baru sampai evaluasi organisasi kepemudaan, BEM, HMJ, komunitas dan seterusnya sekira komplit. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi kalau tadi mungkin ini sebagai penutup, kalau yang tadi itu kan sebenarnya kritik besar kepada organisasi yang disampaikan hari itu. Dan ini bukan sekedar kepada organisasi, bahkan saya pribadi melihatnya kepada bangsa atau negara. Apa yang saya mau katakan, kita kurang luas dan kurang dalam melihat suatu persoalan. Misalnya kayak gini, HMJ. Kan pertanyaan pertamanya, di mana kedudukan kita ini sebagai HMJ ini dengan prodi, dengan masyarakat, dengan prodi, dengan kampus, dengan masyarakat secara luas. Itu kan beda semua porsinya. Misalnya dengan prodi kita punya tugas untuk misalnya menaikkan akreditasi. Misalnya kalau kayak kampus ya mungkin mendukung kebijakan-kebijakan kampus. Nah, di masyarakat ini ya tentu sesuai dengan bidangnya. Misalnya kayak anak komunikasi, ya kalian angkat suara dong soal-soal misalnya kayak soal media sosial ini yang bobrok sekali gitu tuh. Ya soal-soal apa lagi? Hal-hal yang tidak seharusnya tampil di layar gadget, kok ini tidak pernah habis begitu. Apa kebijakannya Kominfo misalnya. Ini anak komunikasi harus ngomong gitu. Anak-anak politik harus ngomong itu. Jangan kritik gitu ya. Jangan urus seminar terus. Jangan urus-urus yang pasang-pasang spanduk, itu penting nanti. Misalnya kayak ini. Teman-teman di komunikasi pernah ndak bedah undang-undang ITE, undang-undang pers, kan hanya urus-urus jurnalistik itu bermanfaat, cuman ya pertanyaannya yang fungsi yang kemasyarakatannya itu apa? Iya betul. Nah itu yang kadang menurut saya tidak dibaca, kalaupun mungkin dibaca salah baca, atau mungkin kalau sudah tepat pembacaannya kurang dalam dan kurang luas. Kurang berdampak. Gitu. Iya, sehingga ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu ya begitulah. Oh, ini mungkin sesi terlama ya. Sesi terlama ini. Saya tidak tahu. Tapi semoga bermanfaat lah. Iya, semoga bermanfaat. Ada keresahan, ada kebijaksanaan. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Obrolan santai kita betul-betul santai ini. Kita ada ngopi, kemudian bebas bergerak dan seterusnya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.